317 Memurnikan pelet kecantikan, menelan buah energi. Mempertahankan masa muda seseorang selama 30 tahun, dan meningkatkan kekuatan keseluruhan sebesar 20%. Kecuali darah binatang mutasi langit dan bumi, King Sui telah mengumpulkan bahan-bahan lainnya. Namun, dia mengganti darah binatang mutasi langit dan bumi dengan darah kerang 1000 tahun. Dia juga menambahkan bubuk mutiara emas 1000 tahun tenang ke dalam set bahan. Efek pelet tidak boleh berkurang hanya karena dia tidak memiliki darah binatang mutasi langit dan bumi. King Sui yakin dengan keterampilan pemurnian obatnya. Setelah dia menyiapkan bahan-bahannya, King Sui menjadi sedikit bersemangat. Ini adalah pil obat kelas raja tingkat 1 kedua setelah pelet revitalisasi hebat, tetapi ini juga pertama kalinya dia menyempurnakan pil obat kelas raja tingkat 2. Namun sebelum itu, King Sui mempraktikkan sebagian besar teknik penguatan kuno untuk mengkondisikan dirinya dengan lebih baik. Kemudian dia mengeluarkan kuali besi batu api emas dan melanjutkan untuk memasukkan ramuan obat yang sudah dibilas ke dalam kuali di tingkat yang tepat. Jumlah, pengaturan, urutan, level, koordinasi, King Sui telah mempersiapkan semuanya secara diam-diam sebelum dia menyalakan api primordialnya. Mungkin karena energi rohnya telah tumbuh pesat, api primordial King Sui jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Sui menutup matanya. Pemandangan kuali besi batu api emas muncul dalam pengertian spiritualnya dan mulai memanipulasi panas dari api primordial diikuti oleh peleburan, sublimasi, dan peleburan ramuan obat, di samping perubahan kualitatif konstan dalam ramuan obat. King Sui menginvestasikan seluruh tubuh dan pikirannya ke dalamnya, saat ia berkembang dalam urutan yang sempurna. Dia merasa bahwa akumulasi pengetahuannya tentang pemurnian pil obat, dari pemurnian hingga alkimia, telah memungkinkannya untuk membuat resep dengan lebih mudah. Sama seperti pelet kecantikan ini, meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui menyempurnakannya, dia merasa telah menyempurnakannya beberapa kali. Mungkin ini karena pengalaman saat dia memurnikan obat-obatan lain. Kuali besi batu api emas mengeluarkan suara, mengi. Sesaat kemudian, aroma herbal halus menyebar di udara. Pada saat ini, api primordial King Sui tumbuh ekstra tebal. Dalam sekejap mata, nyala api menjadi kecil, hanya naik 1 inci. Ini berlanjut selama sekitar 1/4 jam sampai nyala api mulai membesar perlahan. Suara yang dipancarkan oleh Golden Flint Iron Cauldron juga mulai semakin keras. Waktu perlahan berlalu seolah hilang tanpa disadari. Api primordial King Sui tidak banyak berubah namun sebagian dari intensitas api masih terus berubah. Tujuan pemurnian obat-obatan adalah untuk menggabungkan dan menyublim berbagai jenis bahan medis untuk mendapatkan ramuan medis bermutu lebih tinggi. Setelah itu, herbal menjalani fusi dan sublimasi hingga efek yang dihasilkan mencapai tingkat tertentu yang lebih tinggi. Ketika mencapai batas, perubahan terbesar akan terjadi, pembentukan pelet. Ketika King Sui mendengar suara, forming pelet, senyum tipis muncul di wajahnya. Suara, pembentukan pelet, yang jernih dan lembut mengingatkan King Sui tentang rangan menyenangkan yang dibuat seorang wanita ketika dia sedang bercinta. Api primordial King Sui tampaknya tidak berubah sama sekali, tetapi api yang keluar dari api primordial, juga dikenal sebagai api yin yang, dan dia meninggalkan api yin untuk menghangatkan pelet kecantikan. Setengah jam telah berlalu. Nyala api perlahan surut. Properti api yin adalah dingin. Jenis api ini tidak panas, tetapi sedingin es. Itu bisa membekukan segalanya jika mencapai titik ekstrim. Pada saat yang sama, api yin memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya menjadi abu. Saat King Sui mundur dari pemurniannya, kuali besi batu api emas telah menjadi sedingin es. Dia tidak terburu-buru untuk membuka kuali, tetapi mulai perlahan-lahan berlatih teknik penguatan kuno. Kali ini, pemurnian pelet kecantikan telah menghabiskan waktu 1 siang dan malam. King Sui dapat menerima waktu yang digunakan untuk memperbaiki pelet kecantikan karena dianggap yang terbaik dari pil kelas raja tingkat 2. Jika King Sui tahu bahwa alkemis terkenal lainnya telah menggunakan 1 bulan untuk memperbaiki pil obat kelas raja tingkat 2, dan tingkat keberhasilannya hanya 5%, tidak ada yang tahu apa yang akan dipikirkan King Sui tentangnya. Karena melelahkan, King Sui tidak akan bisa bertahan jika dia tidak melampaui tingkat kelima dari alam Valet Jade Immortal dan mendapatkan dorongan besar untuk energi rohnya. Itu terlalu berbahaya. King Sui perlahan bangkit, karena dia hampir pulih sepenuhnya setelah siklus besar teknik penguatan kuno. Kali ini setengah jam telah berlalu. Jika saya makan 2 buah energi, mungkin saya bisa pulih lebih banyak lagi. Memurnikan obat benar-benar memakan pikiran. Tidak heran mereka yang bisa memurnikan pil obat yang tidak saling memiliki kekuatan yang tidak baik. Sementara itu, King Sui perlahan berjalan menuju kuali besi batu api emas. Dia mengangkat kuali, yang telah kembali ke suhu normal,
dan membuka tutupnya dengan hati siap saat dia mengantisipasi kejutan. Pada saat itu, aliran aroma manis memenuhi seluruh tubuhnya. Jenis bau ini adalah wewangian halus yang manis, bukan jenis yang memiliki aroma tajam yang kuat. Ada efek pendinginan dari aroma manis, seperti penyegaran dari rasa mint. King Sui merasa segar, dan dia tidak bisa menahan godaan untuk melihat ke dalam kuali. Jauh di dalam kuali emas, ada 3 pil obat. Pil-pil ini seukuran mutiara, dengan lapisan warna biru tua yang mistis. Pil-pil itu bersinar dengan sedikit cahaya biru. Cahaya itu cantik dan psikedelik. 3 pil, dan mereka benar-benar terkonsentrasi dengan esensi. Dengan ramuan obat yang sangat berharga itu, semua pemurnian, peleburan, dan sublimasi itu, hasilnya hanya 3 item kecil ini. King Sui hanya bisa menghela nafas pada keajaiban obat pemurnian setelah setiap keberhasilan. Sungguh luar biasa dia mampu memadukan kompatibilitas antara berbagai jenis herbal dan mengembangkan fusi ke tingkat tertinggi dan mengubahnya menjadi item tingkat terkonsentrasi dan lebih tinggi. Alkemis tingkat rendah hanya bisa menggabungkan dan menyempurnakan bahan dalam proses yang sederhana. Kadang-kadang mereka hanya dapat menggabungkan, tetapi tidak sepenuhnya mengagungkan herbal, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan efek penuh dari herbal medis, bahkan tidak dalam satu tahap keberhasilan. Alkemis tingkat tinggi, ahli alkemis, ahli kimia siantian, mereka dapat menggabungkan sebagian besar, atau semua tumbuhan untuk mengembangkan kombinasi dengan efek 10 atau 12 tahap keberhasilan. Setiap orang hanya dapat mengkonsumsi 1 pelet kecantikan, yang secara efektif dapat mempertahankan keremajaan seseorang selama 30 tahun dan meningkatkan kekuatan keseluruhan sebesar 20%. Setelah King Sui melihat sekilas pelet kecantikan, dia menyimpannya dalam toples porselen kecil dengan 3 segel. King Sui tidak menyangka bahwa beauty pellet bisa menyembuhkan luka, tapi dia percaya dengan perkataan Chang Wuya, jadi King Sui tidak pernah meragukan efek dari pelet tersebut. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah waktu yang tepat untuk mengkonsumsi pil obat ini. Lagi pula, cara mereka untuk meningkatkan kekuatan didasarkan pada jumlah Anda. Untuk mengkonsumsi jenis pil yang sama, seseorang harus mendasarkan jumlah kekuatan yang mereka peroleh pada saat pertama kali mengkonsumsi pil itu, seperti pil revitalisasi kecil, di mana seseorang dapat meningkatkan kekuatannya 1 tahap dengan mengkonsumsi 2 pil. Jika seseorang mengkonsumsi pil pertama di kelas 5 Siantian dan yang kedua di kelas 6 Siantian, maka 1 tahap keberhasilan kekuatan yang diperoleh untuk kedua kalinya akan didasarkan pada 1 tahap keberhasilan kekuatan yang diperoleh di kelas 5 Siantian. Bahkan jika seseorang mencapai tingkat Raja Bela Diri, itu masih akan didasarkan pada 1 tingkat keberhasilan kekuatan yang diperoleh di kelas 5 Siantian. Jumlah bahan yang tersisa dapat digunakan untuk memperbaiki sekali lagi. Setelah King Sui beristirahat selama 1 hari di alam Valet Jade Immortal, dia menyalakan kuali. Dia berhasil sekali lagi kali ini, dan memperoleh 3 pelet kecantikan lagi. King Sui sangat senang dengan tingkat keberhasilan penyempurnaan, hanya saja bahan-bahan ini sulit ditemukan. Setelah bahan-bahannya terkumpul, tingkat keberhasilannya hampir selalu 100%. King Sui menghabiskan sisa waktunya untuk latihan. Peningkatan alam Valet Jade Immortal memungkinkannya memperoleh lebih banyak waktu untuk dihabiskan untuk hal-hal lain. Selama istirahat setelah latihan, dia berkeliling untuk melihat area baru. Alam Valet Jade Immortal saat ini adalah sekitar 135 hektar, yang masih merupakan tanah yang luas. Pohon parasol Cina yang awalnya setinggi puncak tua tampak lebih tertata dengan pemandangan. Danau di alam Valet Jade Immortal telah menjadi lebih luas setelah ditingkatkan dari alam tingkat keempat, yang ukurannya 2 kali lipat. Danau itu terbentang luas di setiap sudutnya, membuat jarak antara perkebunan dan bebatuan di tepi danau tampak semakin berjauhan bahkan semakin menjauh satu sama lain. King Sui memandangi 9 teratai di tengah danau. Itu sangat besar dan indah. Keharuman dari teratai memungkinkan seseorang untuk merasa tenang dan memurnikan hati dan jiwanya. Tidak ada gerakan dari ikan sama sekali. Ikan Firetail 2 tanduk emas masih liar dan kejam. King Sui sangat tertarik melihat mereka berdua berenang di sekitar danau dengan penuh kemenangan. King Sui juga tahu bahwa kedua spesies biologis ini takut pada satu organisme yang hidup di danau, penyu obat emas. Kura-kura obat emas berusia 5.000 tahun tampak seperti berlian yang sangat padat dan tangguh. King Sui masih ingat dengan jelas saat kedua ikan ekor api tanduk emas bertemu dengan penyu obat emas. Ikan itu menggunakan tanduk emasnya yang tajam dan bergegas menuju penyu obat emas. Dia bisa menyaksikan kecepatan yang luar biasa cepat dan kekuatan ledakan sesaat. King Sui tercengang oleh kekuatan mereka. Namun pada akhirnya, Golden Medicinal Turtle tetaplah seekor kura-kura biasa yang tergeletak di tanah dan berjemur di bawah sinar matahari.
Seekor kura-kura kecil yang hidup selama 5.000 tahun masih merupakan kura-kura biasa. Kura-kura yang sehat dan kuat itu berbalik, dan kemudian dengan marah bergegas menuju ikan ekor api tanduk emas. King Sui menyaksikan skenario yang terungkap di danau tanpa mengedipkan matanya. Dia tidak khawatir, karena dia memperhatikan bahwa kekerasan, tanduk emas, pada ikan ekor api tanduk emas dan kekerasan, cangkang penyu emas pada penyu obat emas pada dasarnya sama. Denting. Suara jernih terpancar. King Sui merasa sangat menarik dan mengesankan untuk melihat seberapa cepat kecepatan kura-kura itu, dan seberapa fleksibelnya dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun dia tahu kura-kura itu tidak biasa, kura-kura yang dia lihat saat itu hanyalah puncak gunung es. Setelah bentrokan itu, King Sui dapat melihat bahwa ikan firetail tanduk emas berguling kembali setelah ditabrak. Selain itu, sepertinya bingung dan memiliki tatapan kosong. Kura-kura obat emas menjulurkan kepalanya seolah-olah itu akan menjadi tak kenal ampun, dan langsung menuju ke ikan ekor api tanduk emas dan pergi untuk menggigit. King Sui sekarang agak khawatir. Ini adalah sepasang ikan firetail tanduk emas, mereka tidak boleh dimakan oleh penyu obat emas. Tepat ketika King Sui berpikir untuk membantu menyelamatkan ikan, dia memperhatikan bahwa ikan ekor api tanduk emas lainnya bergegas menuju ikan pertama dan menghadap ke samping sambil mengencangkan tubuhnya. Tindakan ini menghentikan penyu obat emas dari mencoba menggigit ikan ekor api tanduk emas pertama. Bagaimanapun, otak kura-kura, perut, dan 4 anggota badan, itu adalah titik terlemahnya. King Sui tersenyum. Ketiga makhluk kecil ini terlalu pintar. Mereka tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain, dan mereka mampu menyeimbangkan antara keuntungan dan kerugian mereka dan memahami potensi bahaya mereka. Kedua ikan kecil itu juga tidak pernah mencoba memprovokasi kerang 1000 tahun. King Sui tidak tahu mengapa, tapi mungkin itu terlalu besar untuk mereka. Ikan-ikan lainnya, udang, kepiting, dan penyu hijau tidak kalah-kalah dengan ikan hitam dan penyu hitam. Kuncup bunga kehidupan sudah mekar. King Sui tahu bahwa peningkatan alam Valet Jade Immortal telah mengubah pertumbuhan perkebunan ini. King Sui senang ketika dia memikirkan bidang luas bahan obat 1000 tahun. Jarak antar ladang semakin mengecil. Apa yang membuat King Sui terdiam adalah bunga merah muda di akar pohon tanpa nama. Bunga yang mekar, yang sebesar tepi mangkuk, tidak berubah. King Sui mulai curiga apakah itu jenis lain dari bunga kehidupan. 4 buah lainnya mulai matang. King Sui sangat tertarik pada Golden Sun Tai Sui, dan lingzi daging emas berusia 5.000 tahun. Dia merasa bahwa pil yang dia haluskan setiap kali akan selalu lebih baik dari yang dia harapkan. Mungkin itu ada hubungannya dengan mengapa dia tidak bisa berpisah dengan lingzi daging. Masih ada 8 buah energi lagi. King Sui memutuskan untuk memakan 2 buah pertama. Gigitan pertama terasa sangat sejuk, manis dan renyah. Seolah-olah buah itu meninggalkan aroma yang tertinggal di mulutnya saat dia menggigitnya. Penatua Yun AST 318 klan Feng segera, 2 buah energi turun ke perutnya, dan dia merasakan gelombang energi aneh tumbuh dari dalam tubuhnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan melalui otaknya. Pada saat itu, King Sui memperhatikan bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda. Dia pertama kali menyadari bahwa pikirannya sekarang sangat jernih, dan memiliki kesegaran khusus. Dia kemudian menyadari bahwa penglihatannya menjadi sangat kuat, dan dia bahkan dapat melihat setitik debu dari jarak 100 meter. Sementara kemampuannya kuat sebelumnya, mereka tidak menakutkan seperti sekarang. Selanjutnya, dia melihat perbedaan besar dalam sense spiritualnya. Sebelumnya, dia hanya bisa memfokuskan energinya ke arah tertentu hingga jarak 50 meter, tetapi sekarang dia bisa merasakan sesuatu dari segala arah, hingga jarak 50 meter. Ini membuat King Sui sangat puas, itu adalah peningkatan kualitatif. Jangan meremehkan kemampuan untuk memperluas indera ke segala arah hingga 50 meter, itu adalah peningkatan terbesar untuk dapat menerapkan sense spiritualnya pada semua sekelilingnya sekaligus. Itu memungkinkan dia untuk merasakan semua yang terjadi di sekitarnya pada saat yang sama, seperti seseorang yang berdiri di atap yang melihat ke bawah ke halaman, dan semuanya terlihat sepenuhnya. Namun, jika orang itu berdiri di halaman, dia hanya akan bisa melihat tampilan penuh saat membalikkan tubuhnya. Ini adalah peningkatan kualitatif sense spiritual. Banyak orang tidak dapat melakukan terobosan ke tahap ini sepanjang hidup mereka. Tanpa terobosan ini, mereka tidak akan pernah bisa menjadi salah satu prajurit terkuat. Saat ini, peningkatan King Sui seperti mencapai atap dari halaman, dan itulah mengapa dia merasa sangat bahagia. Selama dia bisa meningkatkan jarak di mana dia bisa menerapkan indera spiritualnya di masa depan, dia akan bisa merasakan sekelilingnya melalui sense spiritualnya, dan bisa melakukan banyak hal, termasuk melarikan diri dari bahaya dan membuntuti orang lain.
Waktu berlalu sangat cepat dan setengah bulan lagi berlalu. King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal, dan melihat bahwa itu belum siang, dia berencana untuk pergi ke belakang gunung untuk melihat monumen batu berbentuk binatang itu. Bagaimanapun, King Sui sudah mendapatkan banyak dari mereka. King Sui sekarang tidak lagi mengamati berapa banyak atau sedikit orang yang ada di sana, dan langsung menuju monumen batu Frenzied Bull. Dia melihatnya sekali lagi, lalu beralih ke yang berikutnya. Lihat, itu King Sui Star Moon Hall kita. Bagaimana? Bukankah dia tinggi dan gagah? Sebuah suara terdengar, menyebabkan King Sui merasa sedikit terdiam, tapi dia tidak menoleh untuk melihat siapa itu. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar hal-hal seperti ini. Sekarang semua anak buah Stardust Hall semua menggosok telapak tangan mereka, gatal untuk kesempatan bertarung melawan King Sui. Seorang pria muda tersenyum dan melanjutkan setelah pria lain yang berbicara. Saya mendengar bahwa hanya ada satu syarat untuk menentukan siapa murid utama berikutnya untuk Stardust Hall, dan itu adalah mengalahkan King Sui. Selalu ada orang yang ingin mengambil bagian dalam kegembiraan. Berita King Sui telah mengalahkan Song Lang telah menyebabkan King Sui menjadi terkenal dengan cepat. Sebagian besar orang membahas tingkat kultivasi King Sui, serta mereka menebak urutan peringkat untuk kompetisi antara berbagai aula tahun depan. Namun King Sui fokus pada monumen batu, dan melihat bahwa apa yang terukir di atasnya sebenarnya adalah sejenis tanaman, dan itu adalah salah satu yang dikenal oleh King Sui. Buah Vermilion. King Sui tidak mengerti mengapa monumen batu juga diukir dengan tanaman. Dia melihat ke arah yang berikutnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pohon buah penambah kekuatan. Untuk rangkaian monumen batu berikutnya, bahkan ada beberapa orang. Hanya setelah mendengarkan celoteh dari orang-orang di sekitar, dia menemukan bahwa lebih dari setengah monumen batu adalah tanaman langka di dunia 9 benua, termasuk pohon buah-buahan yang unik dan misterius, bunga yang unik dan aneh, tanaman obat yang berharga. Dan binatang yang terukir adalah mereka yang memiliki tindakan kuat, mereka dan mereka yang mewakili binatang iblis yang memiliki sifat unik. King Sui ingat semua tanaman obat, buah-buahan dan pohon-pohon ini, dan segera, hampir setengah sore telah berlalu. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Meskipun ada banyak orang di sekitarnya, dia tidak menyangka seseorang akan menepuk pundaknya. Dia berbalik untuk menemukan bahwa itu sebenarnya Huoyun Liuli. King Sui tercengang, dan melihat bahwa Chang Hai Mingyue tidak ada di sana, dia mengambil tangan kecil yang lembut itu dan meninggalkan area monumen batu. Huoyun Liuli mengenakan kain sutra ungu yang menutupi wajahnya, dan matanya yang dipenuhi dengan senyuman saat mereka meninggalkan tempat itu di tengah tatapan semua orang yang tercengang dan iri. Mengapa kamu datang? King Sui tersenyum ketika dia bertanya setelah mereka mencapai tempat terpencil. Karena aku merindukanmu, bukan begitu? Mata Huoyun Liuli bersinar cerah dengan senyuman saat dia menatap King Sui, tidak berusaha menghindari tatapan genit King Sui. Tentu saja bisa, aku tidak bisa meminta yang lebih baik. Haruskah kita juga pergi ke belakang gunung untuk menjelajahi perasaan yang luar biasa itu? King Sui gatal, jadi senang bisa memanfaatkannya secara verbal. Selain itu, pertukaran kata-kata genit antara seorang pria dan seorang wanita adalah kenikmatan spiritual. Aku khawatir kamu tidak akan berani. Ayo pergi, Sister Mingyue sedang menunggu kita di sana. Huoyun Liuli tersenyum dan berkata, sambil mengacungkan tangan indahnya yang lain ke kejauhan. King Sui tahu bahwa tidak mungkin Huoyun Liuli akan datang jauh-jauh ke sini untuk membiarkan dia mengambil keuntungan darinya. King Sui, apakah kamu ingin tahu siapa yang disukai Sister Mingyue? Huoyun Liuli memandang King Sui yang tersenyum, karena dia merasa sangat bahagia. Dia tidak tahu sejak kapan, tapi pria ini telah mendapatkan watak yang begitu anggun dan sulit untuk tidak disukai seseorang. Kamu iblis wanita kecil, selalu membuat orang lain tegang. Mereka berdua mencapai suatu tempat tanpa banyak orang. Bagaimanapun, mereka berada di belakang gunung, ditutupi dengan batu-batu besar dengan ketinggian yang bervariasi. Hanya jalur gunung yang bisa dianggap mulus, tetapi juga dipenuhi dengan gundukan yang tidak rata. Selama kamu bisa membuatku bahagia, mungkin aku akan memberitahumu. Huoyun Liuli menyipitkan sepasang mata indahnya yang panjang dan dengan licik, dan terlihat sangat feminin. King Sui meraih ke tangan kecilnya, dan merasa sangat gatal di dalam karena hanya ada dia di sekitarnya, dan Huoyun Liuli memancarkan pesona memabukkannya. King Sui tak terkendali menarik tangan Huoyun Liuli, dan menyambutnya ke dalam pelukannya. King Sui mendengar Huoyun Liuli menjerit, yang hanya menuangkan bahan bakar ke api, dan itu menyebabkan dia langsung mendaratkan ciuman padanya. Bibir di atas kain sutra. Kedua tangannya tidak tahan kesepian, salah satunya mendarat di pantat yang gagah itu,
dan dia merasakan elastisitas dan kelembutan yang mengejutkan, sementara yang lain mendarat di salah satunya, dan dengan lembut menggosok. Perasaan indah itu menyebabkan King Sui kehilangan kendali. Huoyun Liuli juga tidak menyangka King Sui begitu berani, dan dalam waktu singkat, beberapa titik sensitifnya diserang. Saat dia merasakan guncangan dan mati rasa di sekujur tubuh, dia jatuh lemas ke pelukan King Sui, karena bingung dia mengeluarkan suara terengah-engah. Tatapan King Sui mendarat di tempat yang tidak jauh dengan beberapa batu besar, dan dia membawa Huoyun Liuli. Dia menyadari dia sedang berjalan, dan itu menyebabkan dia mulai panik. Ah, King Sui, dasar, turunkan aku. Apa yang kamu lakukan? Huoyun Liuli bisa merasakan perubahan pada tubuh King Sui, tahu betul bahwa sangat berbahaya menyalakan api di dalam diri seorang pria, tapi dia penuh antisipasi untuk King Sui. Namun, ketika tiba saatnya untuk menghadapi hal yang sebenarnya, dia menjadi takut, dan merasa terlalu terburu-buru untuk melakukannya di hutan belantara. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatap mata indah Huoyun Liuli yang cemas, dengan satu tangan masih di pantatnya yang bulat, dan dia bahkan pergi ke depan untuk merogoh ke dalam pakaiannya. Dengan tidak ada yang menghalangi dia merasakan pantat indah itu secara langsung, King Sui mabuk. Kehalusan itu secara instan memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Itu jika itu adalah sutra paling halus, dan dia tidak mau berpisah dengannya. Ah, King Sui, jangan seperti ini. Aku tidak ingin pertama kali seperti ini, Huoyun Liuli panik. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia awalnya ingin memberinya ketakutan dan mengambil sedikit keuntungan darinya, tetapi memikirkan bagaimana dia dikobarkan olehnya setiap kali, tangan King Sui mencelupkan ke dalam P** si hangatnya. Ah, King Sui, aku tidak ingin pertama kali berada di sini. Aku akan pergi ke kamarmu malam ini, oke. Huoyun Liuli menggantungkan tangannya di leher King Sui, dan dengan cemas tergagap. King Sui tercengang, dan tersenyum ketika dia melihat Huoyun Liuli yang sangat malu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan berkata, datanglah ke kamarku di malam hari untuk. King Sui mau tak mau ingin menggodanya sedikit. Dia tidak percaya kata-kata iblis kecil itu. Aku akan melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Mata menggoda Huoyun Liuli menatap King Sui dengan cantik, menyebabkan darah menyembur ke otaknya. Garis ini juga yang menyebabkan King Sui mencelupkan salah satu jarinya ke tempat yang hangat, yang menyebabkan Huoyun Liuli gemetar, dan dia menutup kakinya rapat-rapat. Ini kesepakatan. Malam ini, kamu akan datang ke kamarku. Aku akan mempercayaimu untuk kali ini. King Sui tersenyum dan berkata, saat dia menggunakan jarinya untuk menyelidiki sedikit bagian dalam sebelum dia mengeluarkannya. Bagaimanapun, Chang Hai Mingyue masih menunggunya. Huoyun Liuli dijatuhkan oleh King Sui, dengan tubuhnya yang benar-benar lemas, saat King Sui tersenyum dan mendukungnya. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa dia terlalu terburu-buru. Sejak kapan pengendalian dirinya menjadi begitu lemah? Dia melihat dengan canggung bagaimana Huoyun Liuli menatapnya dengan sedih, sambil menggosok hidungnya. Sebuah wewangian ringan melayang ke hidungnya, hampir tidak ada, tetapi itu memberi seseorang kerinduan, dan dorongan untuk ingin menciumnya. Seseorang hanya dapat menemukan wewangian ini pada seseorang yang disukainya. Mata Huoyun Liuli langsung berkabut. Dia tahu persis di mana jari telunjuk itu berada sebelumnya. Kamu sangat menjijikkan. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong tangan King Sui, dan berlari ke depan. Pemandangan belakang yang indah itu, dan terutama langkah-langkahnya yang menawan, dengan sedikit goyangan pantatnya. Ketika King Sui sekali lagi berjalan di sampingnya, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. King Sui memegang tangan Huoyun Liuli dengan ringan, tapi dia hanya melihat dan tersenyum pada King Sui, yang menyebabkan dia merasa bingung. Di mana Mingyue? Liuli, bukankah kamu mengatakan bahwa dia sedang menunggu kita? King Sui tidak melihat Chang Hai Mingyue sama sekali dan mereka akan meninggalkan bagian belakang gunung. Oh, mungkin dia tidak bisa menunggu dan kembali dulu. King Sui merasa sangat muram, karena alasan dia berhenti terutama karena Huoyun Liuli mengatakan bahwa Chang Hai Mingyue telah menunggu mereka. Jika dia tahu ini masalahnya, dia mungkin akan bersenang-senang dengan Huoyun Liuli sekarang. Liuli, aku akan menunggumu malam ini. King Sui menyeringai dan berkata tepat ketika Huoyun Liuli mulai pergi. Biarkan pintu terbuka untukku malam ini. Huoyun Liuli tersenyum manis dan berkata. King Sui menyaksikan pemandangan belakang yang indah itu menghilang, dan mengabaikan kalimat terakhir itu. King Sui memperhatikan bahwa tingkat kultivasi Huoyun Liuli saat ini berada pada tahap di mana kemajuannya sangat cepat, jadi dia ingin menunggu sedikit lebih lama. Dengan cara ini, itu akan membunuh dua burung dengan satu batu, dan tidak hanya akan dapat memulihkan kecantikannya, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatannya.
Saat dia berjalan menuju kediamannya sendiri, King Sui sekarang akan merasakan tatapan iri kemanapun dia pergi. Tentu saja, ada juga tatapan cemburu serta perasaan cinta dari beberapa gadis. Manusia takut untuk mendapatkan ketenaran, sedangkan babi takut untuk menambah berat badan. King Sui tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukai perasaan ini, jadi dia pergi dengan sangat cepat. King Sui menuju ke tempatnya, tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera mengirimkan sense spiritualnya. King Sui tersenyum pahit, karena saat dia berdiri di pintu masuk kamarnya, dia bisa merasakan ada seseorang di ruangan itu. AST 319 King Sui dan kesepakatan dengan Penatua Yun. Melalui sense spiritualnya, dia melihat seorang wanita dengan sosok yang luar biasa. Wajahnya menoleh ke arahnya dan King Sui tahu bahwa dia telah memperhatikannya. Yang paling penting, King Sui bisa merasakan bahwa kemampuannya berada di atas level Martial King. Itu adalah seorang wanita yang tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari Martial King kelas 3. Namun, dia lebih lemah dari Chang Hai. Saat King Sui merasakan yang lain, suara wanita dewasa yang magnetis terdengar, "Tuan, mengapa Anda tidak masuk? Mungkinkah Anda takut pada wanita yang lemah?" Suaranya terdengar berpengalaman, namun sangat anggun. "Jika kamu wanita yang lemah, bukankah aku hanya domba yang tidak berbahaya?" King Sui bergumam. Menggosok hidungnya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, melihat wanita itu berdiri di ruang tamu. Sulit untuk mengatakan usianya, tetapi dia memiliki wajah yang sangat cantik, sepasang mata yang menarik yang memancarkan sinar pengetahuan. Sosoknya ramping dan berwujud dengan baik, dannya yang indah mendorong pakaiannya, gemetar lembut saat dia berbicara. Garis dari pinggang ke pinggulnya sangat indah dan menonjolkan kepenuhan pinggulnya yang bulat. Kakinya ramping dan panjang, memberikan kesan anggun. Seorang wanita dewasa dengan watak yang hebat. King Sui berpikir. King Sui cenderung lebih bergairah terhadap wanita dewasa. Itu aneh, karena dia tidak pernah kekurangan cinta keibuan, dan telah menerima lebih dari yang pernah dilakukan orang lain dalam rentang dua kehidupannya. Namun, dia menyukai wanita dewasa sejak kehidupan sebelumnya, dan masih menyukainya setelah datang ke dunia 9 benua. Lebih-lebih lagi. Sementara King Sui menyukai wanita dewasa, dia tahu bahwa yang satu ini di hadapannya bukanlah wanita biasa. "Kamu siapa?" King Sui bertanya. Setelah melihat King Sui, wanita itu menunjukkan tatapan tertarik saat dia menatapnya, tidak berkedip. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda ini mampu memancarkan aura yang begitu menarik. Dibandingkan dengan dia, semua pemuda lainnya tampak dangkal dan dangkal. Itu adalah perasaan yang aneh. "Saya dari Feng Clan. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Apakah tidak apa-apa? Anda pasti akan puas dengan kondisinya," katanya sambil tersenyum anggun. King Sui balas tersenyum. Mengingat apa yang dia dengar dari Chang Wuya, dia akan selalu mendapatkan kesepakatan yang memuaskan dari orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Kesepakatan. Kesepakatan apa yang harus dibicarakan? King Sui tersenyum, melewati wanita itu dan menuju ke kamar tidur. "Jangan khawatir, kamu pasti tidak akan kalah. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kamu capai dengan mudah." Setelah melihat sikap King Sui, wanita itu merasa bahwa akan sedikit sulit untuk membuatnya setuju. Lagi pula, untuk mencapai begitu banyak di usianya yang masih muda, dia tidak akan semudah itu diyakinkan untuk menyetujui kondisinya. Mengatakan itu, wanita itu menatap King Sui dengan alisnya sedikit dirajut. Dia pernah berjanji kepada kepala klan bahwa dia pasti akan menyelesaikannya. Selama dia bisa menyelesaikan ini, dia tidak akan lagi berhutang budi kepada Feng Clan, dia tidak perlu lagi tahan dengan gangguannya, dan dia akan bisa menolaknya. Wanita itu mengikuti King Sui ke kamar tidur sambil terus menatapnya diam-diam, memberikan perasaan bahwa dia tidak akan pergi sampai dia setuju. Kamar tidurnya tidak terlalu besar untuk memulai. King Sui memandang wanita ini yang memiliki daya tarik fatal baginya, watak yang dewasa dan anggun. Terutama sepasang mata yang tidak bisa dijelaskan oleh King Sui. Mereka seolah-olah telah melihat banyak hal dalam hidup, namun tampak berpengetahuan, anggun, dan kesepian. "Apa yang bisa kamu tawarkan padaku?" King Sui mengambil kesempatan untuk melihat ke seluruh sosok cantiknya saat dia berbicara, tatapannya yang keterlaluan menyebabkan wanita itu mengerutkan alisnya. "Uang? Seni bela diri? Ramuan obat, harta langka dan berharga, aku bisa memuaskan semua keinginanmu," jawabnya, mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Dia belum pernah berbicara dengan pria seperti ini sebelumnya, dan juga tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Meskipun aku juga tertarik dengan itu, ada satu hal yang lebih menarik." King Sui menyeringai, matanya menatap mata indah wanita itu. Wanita itu sangat cerah.
Meskipun itu sangat jelas, dia masih bertindak tidak sadar, dan membawa secercah harapan. Apa yang kamu inginkan? Silakan dan katakan. Jika itu dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu, katanya santai. Saya mau kamu. King Sui berkata dengan tegas sambil tersenyum. King Sui sangat tenang ketika dia mengatakan ini. Ketika dia pertama kali melihat wanita ini, dia sudah merasa sangat aneh. Dia adalah segalanya yang dia sukai dari seorang wanita, terlepas dari apakah itu penampilannya, perasaan, wataknya, dan ekspresi yang dia tunjukkan. Semua ini sudah cukup. Seorang wanita yang setidaknya adalah raja bela diri kelas 4, di atas poin di atas, dia dianggap sebagai kecantikan kelas atas. Sementara wanita itu sudah menebak jawabannya, dia masih berdiri di sana dengan linglung, menatap King Sui diam-diam, ekspresi dalam tatapannya berubah menjadi jijik. Selama ada orang-orang dari Stardai Hall yang menantangmu, kamu harus mengalahkan mereka. Dengan pengecualian Feng Wuji dari klan Feng. Ketika dia menantangmu, kamu tidak boleh mengalahkannya. Aku akan berjanji padamu selama kamu berjanjilah padaku syarat ini. Ketika dia pertama kali melihat King Sui, dia berpikir bahwa dia mempesona, seperti cahaya bintang. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia juga pria yang kasar, seekor hewan yang berpikir dengan setengah bagian bawah tubuhnya, dan kesan baik yang dia miliki tentang dia turun ke bawah, meskipun sudah mempersiapkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dia telah memikirkan beberapa obat berharga dan hal-hal lain untuk ditawarkan, tetapi ketika dia melihat tatapan penuh tekad King Sui, dan terutama setelah dia mengatakan bahwa dia menginginkannya, dia tahu hasilnya. Dia tidak ingin menikah dengan Feng Wuji. Jika dia tidak membayar hutangnya kepada Feng Clan, dia pasti tidak akan bisa menolak permintaan Feng Wuji. Jika itu menjadi seperti itu, dia lebih suka membiarkan pria yang awalnya dia anggap baik memiliki keuntungan, meskipun dia merasa jijik hanya dengan melihatnya. King Sui awalnya hanya ingin membuat segalanya sedikit sulit baginya di awal. Dia tidak tahu mengapa dia merasa marah saat melihat tatapan jijiknya. Situasi seperti itu jarang terjadi. Ini adalah pola pikir inferiornya dari kehidupan sebelumnya. Sama seperti di kehidupan sebelumnya ketika dia melihat wanita yang agak kaya, wanita yang berada di luar jangkauannya, terutama wanita jalang yang menjalani kehidupan pelacur tetapi mengharapkan monumen kesucian mereka. Ekspresi wanita itu menyebabkan pola pikir inferior King Sui memberontak. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Tapi sekarang, wanita ini memohon padanya, dan sementara dia mungkin memiliki beberapa masalah tersembunyi untuk dijanjikan padanya, ini tidak lagi penting. Seseorang dengan kecantikannya seharusnya sudah dimainkan oleh orang lain di Feng Clan, dan itu mungkin bukan hanya oleh satu orang. Dia hanya akan menganggapnya sebagai ventilasi. King Sui mengangkat pandangannya untuk menatapnya. Aku berjanji. Sekarang bantu aku menanggalkan pakaianku. King Sui berdiri di samping tempat tidur, mengulurkan tangannya ke samping. Dia tidak tahu bahwa ada nada balas dendam dalam nada suaranya. Tatapan kusam wanita itu berubah menjadi ketidakpedulian, dan setelah lama menatap King Sui, dia perlahan berjalan mendekat. Aroma ringan menyebar ke hidungnya. Sosok tinggi wanita itu hanya setengah kepala lebih pendek darinya, tetapi dengan rambutnya yang ditata, tinggi badan mereka hampir serasi. Lehernya yang ramping dan jepit rambutnya yang sepertinya untuk wanita bermartabat semakin meningkatkan tingkat keian dan keanggunannya. Wanita itu tidak melihat tatapan King Sui, tetapi mengulurkan tangan putihnya yang ramping, melepaskan pakaian King Sui sambil gemetaran. Penampilannya yang canggung dan gemetar memberi King Sui perasaan yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya King Sui menikmati perlakuan seperti itu, dan dengan kecantikan yang luar biasa, seorang wanita dewasa dengan ketenangan dan martabat yang luar biasa. Puncak gunung wanita itu bergetar. Tepat ketika wanita itu melepaskan dua lapis pakaiannya, dia mengulurkan tangan untuk meraih salah satunya yang tidak muat di tangannya, kelima jarinya menggali perasaan indah yang sulit dijelaskan. Tubuh wanita itu tiba-tiba bergetar, dan tangannya yang sedang melepas pakaian King Sui berhenti. Dia bahkan mundur selangkah, tetapi berhasil menghentikan dirinya sendiri. Menurunkan kepalanya, rona merah telah mewarnai telinganya yang lembut, dan dia mengeluarkan suara kejutan yang samar dari hidungnya. Sebelumnya, King Sui Te oleh Huoyun Liu Li, dan sekarang dia bahkan lebih gelisah, meremas tanpa peduli, mencubit kedua puncak dengan kedua tangannya. Tubuh wanita itu sekali lagi bergetar. Pakaian luar King Sui sudah dilepas, dan tenda yang keterlaluan muncul di bagian bawahnya, menyentuh perut lembut wanita itu. Sis! King Sui merobek atasan wanita itu menjadi beberapa bagian. Ah! Wanita itu akhirnya tidak berhasil menahan tangisnya yang terkejut, dan mundur selangkah dengan cemas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, bingung,
kulit putih saljunya yang lembut memancarkan cahaya indah seperti batu giok. Sepasang bola salju di dadanya bergetar, dan wanita itu menutupinya dengan cemas, tetapi gagal melakukannya. Dua titik merah muda yang tidak jelas itu sangat menawan. King Sui sudah dikuasai oleh, mengulurkan tangannya untuk perlahan menjauh dari tangan wanita yang dia gunakan untuk memblokir, menatap yang bulat dan indah. AST-320 Aku benci kamu. Puncak dari lapisan keempat teknik penguatan kuno. Kali ini, tangan mereka mencengkeram erat tangan orang lain sampai daging lembut mengintip di antara jari-jarinya. Saat tangan mereka terlepas, ada bekas sidik jari halus di punggung tangannya. Kulitnya tampak sebening kristal dan halus. King Sui merasa tertarik pada seperti mutiara giok merah muda. Saat dia menyusu pada mereka, wanita itu menggigil hebat, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, kecuali bahwa itu memerah. Pada saat itu, dia menjadi sangat dingin, seolah-olah dia sangat berkecil hati. King Sui merasakan ketidaktanggapan, dan melihat kebencian yang tak bisa disembunyikan di matanya. Dia menatapnya seperti dia hanya. Ini membuatnya menanggalkan semua pakaiannya sampai dia benar-benar telanjang. Kebanyakan wanita terlihat cantik dengan pakaian mereka dan memiliki kelas tertentu tentang mereka ketika mereka mengenakan aksesoris. Namun, ketika mereka dilucuti, mereka menjadi manusia biasa. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kulit yang sangat indah. Mereka hanya wanita biasa ketika riasan mereka dihapus. Beberapa dari mereka bahkan akan terlihat seperti orang lain. Namun, wanita di depannya berbeda. Dia tidak memiliki riasan, dan kulit putihnya yang halus tampak seperti batu giok putih. Tangan King Sui meluncur di tubuhnya dengan gerakan gemetar yang lembut. Lekuk tubuhnya yang lembut, terutama dua bola salju bulatnya, pinggangnya yang ramping dan pinggulnya yang melengkung, semuanya seindah mahakarya yang rumit. Pinggul putihnya yang kokoh menonjol, yang membuat kakinya yang ramping dan halus terlihat ekstra panjang dan lurus. Saat dia mengingat tatapan wanita itu barusan, King Sui mendorongnya ke tempat tidur. Dalam sekejap, tempat tidur empuk yang nyaman terjerat di kasur. King Sui sekarang merasa sedikit marah. Dia tidak peduli apakah dia terlihat seperti melihat binatang buas, atau apapun, King Sui melanjutkan untuk merentangkan kakinya yang proporsional dan ramping. Dia masih secara tak terduga seorang wanita yang tidak berpengalaman dan polos. Saat King Sui menatap wanita dewasa yang matanya dipenuhi rasa sakit dan air mata, dan wajahnya sepucat kain putih, hatinya bergetar lembut. Awalnya dia mengira keluarga Feng mengirim wanita yang tidak penting sebagai alat tawar-menawar untuknya. Situasi seperti ini sering terjadi, jadi setelah King Sui melihat betapa menggodanya dia tidak keberatan untuk merasakan kelembutan dagingnya. Ketika dia melihat tatapannya, King Sui berpikir dia akan kurang memikirkannya atau mungkin memandang rendah dirinya. Oleh karena itu pada saat itu, dia hanya berpikir untuk menaklukkan tubuhnya sehingga dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat tidur, jadi dia akan merindukannya lain kali, jadi dia akan memohon untuk itu. King Sui mengerutkan kening dengan ringan dan tidak bergerak, lalu dia mencium wajah cantik pucatnya yang lembut dengan lembut. King Sui tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak menjelaskan tindakannya. 1. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kedua, jika situasi seperti ini membutuhkan penjelasan maka lebih baik tidak dijelaskan karena apa yang telah dilakukan. 3. Ini hanya kesepakatan. Wanita itu masih memandang King Sui dengan cara yang sama. Dia memiliki pengalaman dengan 3 wanita dalam hidupnya meskipun mereka pendek, ditambah pengalaman yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, King Sui tidak merasa canggung sama sekali. Jadi dia hanya mengunci mata dengan wanita itu dengan damai. Wanita itu mengatupkan bibirnya erat-erat, tetapi napasnya terdengar agak berat. King Sui bisa merasakan napasnya di wajahnya. Itu sangat indah seperti bunga bakung. Perlahan, jangkauan King Sui menjadi semakin luas. Akhirnya, wanita itu membuka mulut kecilnya sedikit dan mengerang. King Sui menemukan erangan kesenangannya yang dewasa berubah elegan menyenangkan di telinganya. Segera, dia memperhatikan bahwa tubuh halus wanita itu bergetar tiba-tiba. Wajahnya yang menawan berseri-seri dengan rona merah. Perasaan asmara pada saat itu memberi King Sui pemahaman tentang apa artinya seorang wanita menjadi yang paling cantik selama momen kepuasan saat bercinta. Wanita itu tiba-tiba memegangi leher King Sui dengan erat. Pada saat itu, King Sui menggunakan teknik pikiran dan tubuh tanpa nama yang langsung memanggil gelombang energi sempurna ke dalam tubuhnya. Setelah satu siklus, energi kembali ke tubuh wanita itu lagi. Saat kembali memasuki tubuhnya, napasnya meningkat tiba-tiba dan perlahan kembali normal. King Sui tahu bahwa dia memiliki terobosan. Wanita itu dengan samar mengangkat kepalanya, matanya menatap King Sui dengan tak terbayangkan. Tanpa diduga,
Dia bisa pergi dari puncak Raja Bela Diri kelas 5 dan menerobos ke Raja Bela Diri kelas 6. Penghalang yang mengikatnya selama 10 tahun akhirnya hancur. King Sui tetap senang karena pada saat itu, teknik penguatan kunonya mencapai puncak lapisan keempat. Dia pikir dia membutuhkan 10 tahun akumulasi, yaitu sekitar 4 bulan di alam Valet Jade Immortal. Untuk dapat mencapai efek ini, seseorang harus mencapai level 5 dari alam Valet Jade Immortal. Namun, King Sui tidak puas. Dalam sekejap, dia mengangkat salah satu kaki halus wanita itu untuk dipegangnya. Dia membiarkannya berbaring miring saat dia memiringkan tubuhnya. Memulai ronde berikutnya, King Sui terus menggunakan teknik budidaya duo tanpa nama lagi dan lagi. Suara perutnya yang mengenai pinggulnya yang bulat terdengar tidak wajar. Wanita itu menurunkan wajahnya yang keras kepala, seluruh tubuhnya membentuk lapisan warna pink muda, yang sangat memesona. Wanita itu mencapai puncak ekstasinya sekali lagi. Namun, energi dari teknik kultivasi duo kali ini kurang dari 1% dari yang pertama. King Sui sudah mengharapkan itu terjadi. Lagi, tidak apa-apa. Wanita itu berbicara untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama. Langit berubah dari sore menjadi agak gelap, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Dia merasa sudah tidak tahan lagi. Ini ada hubungannya dengan teknik kultivasi duo yang misterius itu, kalau tidak dia pasti sudah pingsan. Sekali lagi, wanita itu tetap diam dan pergi, berjalan tidak wajar. Saat dia pergi, dia meraih lengan King Sui dan menggigitnya dengan ganas. Dia berdarah. Aku membencimu, aku membencimu. Ini adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia menangis. King Sui menyaksikan bayangannya menghilang. Lengannya memiliki bekas gigitan yang terlihat. Dia menyaksikan tumpahan itu saat dia membiarkan dirinya terluka. Namun, King Sui masih belum tahu namanya. Tidak heran dia mulai ragu. Aku benar-benar menjadi monster kali ini. Saya pikir dia datang untuk melakukan ini, tetapi sekarang saya kira dia memiliki masalahnya sendiri untuk ditanggung. Mungkin dia tidak punya pilihan lain. Mau tak mau aku memikirkan bagaimana dia mengatakan dia membenciku sebelum dia pergi, dan menggigit lenganku. King Sui tertawa getir saat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Melihat kekacauan di tempat tidur, King Sui tidak tahu harus merasa apa. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana wanita itu menembus semacam penghalang, dia merasa bahwa dia telah memberinya semacam penebusan. Lagi pula, ini hanya kesepakatan. Hari sudah gelap, tetapi waktu untuk memasuki alam Valet Jade Immortal bisa diperpanjang untuk sementara waktu. King Sui perlahan bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Karena teknik kultivasi duo sebelumnya, dia tahu bahwa dia telah menuai lebih banyak manfaat daripada wanita itu. Cairan dari kenari di daerah kemaluan tampak sedikit lebih kental. Meskipun tidak ada perubahan volume, energi yang terkandung meningkat sedikit. Di ranah teknik penguatan kuno tingkat 4, King Sui bisa merasakan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya, dan peningkatan kepercayaan dirinya yang kuat. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa beberapa orang di kehidupan sebelumnya mengantisipasi ekspresi percaya diri dan keanggunan, kualitas yang dikagumi orang biasa. Itu adalah simbol kekuatan. Mereka memiliki kepercayaan diri seperti master seni bela diri sebelumnya, pasukan khusus, dan lainnya. Hal yang sama bagi para saudagar kaya karena memiliki uang melambangkan sejenis kekuatan. Dan terakhir, pejabat tinggi. Otoritas mereka tidak kalah kuat dari kekuatan harimau. Hanya ketika seseorang mencapai puncak tertinggi, barulah mereka mengetahui manfaatnya. Bahkan jika mereka selangkah lagi untuk mencapai puncak, mereka tidak akan pernah tahu kekuatan sebenarnya. Sama seperti burung yang belajar terbang, mencapai puncak itu sama dengan burung yang terbang di langit. Mereka yang tidak mencapai puncak atau hanya selangkah darinya seperti burung yang belajar terbang, tetapi tidak akan pernah bisa terbang. Ini adalah kekuatan puncak. Pada saat itu, energi King Sui sudah berlipat ganda. Dengan konsep semacam ini, meskipun tidak ada tambahan kekuatan tambahan, dia masih memiliki 900.000 unit energi menakutkan. Jika dia menambahkan Heavenly Thunder Slash, Frenzied Bull Strength, Heavenly Sucking Hammer, Battle Armor, Battle Boots, sisa pelet kecantikan yang belum dia konsumsi. Ketika tiba saatnya, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaannya, seperti tekanan dari alam semakin kuat. Semuanya terasa seperti kebocoran vitalitas yang kuat. Perasaan itu ajaib dan nyaman. King Sui tidak bisa tidak berpikir bahwa itu adalah efek dari perpaduan Yin dan Yang. Ruang ini awalnya berasal dari liontin Yin Yang. Dia merasa bahwa promosi alam Valet Jade Immortal pasti berhubungan dengan Yin Yang, dan energi roh. Cambuk tunggal Tai Chi. Bang!
King Sui tersenyum puas. Di bawah pengaruh tebasan petir surgawi dan kekuatan banteng hiruk-pikuk, penguasaan Tai Chi Single Whip yang paling mahir dari King Sui menghasilkan ledakan yang kuat. Dengan gelombang halus dari lengannya, udara menjadi intens, dengan sedikit esensi perisai di dalamnya. Esensi perisai. Energi vital ini dapat bertahan dan menembus segalanya. Sombong dan misterius. Dia melangkah maju dan memukul Tai Chi Single Whip lainnya. Dia menyerang Tai Chi Single Whip terus-menerus, yang membuatnya merasa nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tai Chi menaklukkan pantang menyerah dengan menyerah, yang bisa ditangani dengan mudah. Lebih penting lagi, penekanannya adalah pada mendapatkan kesempatan yang lebih baik pada lawan setelah mereka menyerang lebih dulu. Meskipun ini adalah inti dari Tai Chi, menurut King Sui, dengan pengaruh kekuatan yang lebih kuat, Tai Chi dapat digunakan sebagai serangan pendahuluan. Single Whip, Kludan, dan Deflect Pari Pang bisa menjadi serangan yang kuat. Setelah itu, King Sui menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik Tai Chi 24 bentuk. Kekuatannya sangat kuat, tetapi kecepatannya lambat. Seperti yang bisa dikatakan, itu terlihat seperti menggiling, tetapi itu lebih seperti mendorong gunung, yang mengeluarkan aura yang tidak stabil. Ada lapisan kabut kuning muda yang mengelilingi tubuhnya, dan itu adalah Ki King Sui dari teknik penguatan kuno, yang bisa disebut Ki Xiantian miliknya. Ki dari Xiantian melingkari tubuhku. King Sui tidak yakin apakah ini pertanda salah satu karakteristik Raja Bela Diri kelas 3. Dalam sekejap, King Sui tampak lebih seperti seorang budak emas. Mungkin itu kebetulan atau reaksi, tetapi setelah dia selesai melakukan teknik Tai Chi 24 bentuk, King Sui memukul jejak 1000 gua Buddha. Aliran gambar 1000 Buddha Palem Imprint muncul di dalam pikiran King Sui. Pada saat itu, dia dengan jelas mengingat saat dia melakukan terobosan pada jejak 1000 telapak Buddha dari 9 gelombang telapak Buddha emas agung. Gambar-gambar itu perlahan-lahan terbuka satu persatu dan King Sui mengikuti dengan cermat bagaimana jejak telapak tangan 1000 Buddha seharusnya menyerang. Itu canggung dan tidak nyaman, terutama gerakan peralihan langsung di antara jejak telapak tangan 1000 Buddha. Jika pas pertama tidak berhasil, maka akan ada pas kedua. Jika bukan pas kedua, maka pas ketiga. King Sui menyalurkan dirinya ke dalam sikap Tai Chi yang tidak menentu dan terus menyerang dari awal tanpa henti. Gagal atau berhasil, dia hanya perlu mencapai 1000 jejak telapak tangan dan melanjutkan ke yang berikutnya. Umpan kedua jelas lebih kuat dari umpan pertama. Koherensi di antara setiap jejak telapak tangan semakin kuat, tetapi masih ada inkonsistensi pada kohesi. Namun, konsistensinya kali ini jauh lebih baik daripada operan pertama. Lulus ketiga, lulus keempat, King Sui kehilangan hitungan berapa banyak operan yang dia lakukan. Apapun masalahnya, dia sekarang bisa menyerang aliran yang konsisten di antara 200 lipatan jejak telapak Buddha emas, juga menjadi lebih terampil dengan teknik ini. King Sui setengah sadar merasa seperti dia bisa menghubungkan gambar Buddha dalam 200 lipatan pertama. Itu kebetulan. King Sui ingat bahwa tautan yang dia buat di lintasan pertama adalah 200 ukiran pertama. Jalan kedua adalah sama, tetapi hanya dapat menghubungkan 200 gambar Buddha pertama. King Sui terus memikirkannya tanpa menghentikan gerakannya. Dia dengan cermat membuat jejak telapak tangan 1000 Buddha miliknya. Ketika dia mencapai lipatan telapak tangan ke-200, King Sui merasa seperti dia memahami jejak telapak tangan ke-200 dengan sempurna. Mencoba lagi, dia menyerang lagi yang telah mengumpulkan 200 kali lipat pertama Buddha emas di dalamnya. AST 321 gelombang keempat, tantangan, elemen tanah, teknik pembesaran lengan. Dengan akumulasi 200 lipatan Buddha emas, serangan yang dikirim King Sui sebenarnya adalah gelombang ketiga dari telapak Buddha emas. Tidak, bukan gelombang ketiga. Dia hampir tidak bisa menembus batas gelombang ketiga dan mencapai gelombang keempat. Namun, meskipun kekuatan serangan itu hampir tidak dapat dianggap pada tingkat gelombang keempat, King Sui sudah sangat gembira. Saya melihatnya sekarang. Saya akhirnya mengerti intinya, renung King Sui. King Sui tidak tahu bagaimana pencipta 9 gelombang telapak tangan Buddha emas besar melakukannya, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia ingin mencapai gelombang ke-9, pertama-tama dia harus sepenuhnya memahami dan menjadi 100% mahir dengan jejak telapak tangan 1000 Buddha. King Sui menyadari bahwa esensi gelombang dari kedua teknik sebenarnya dapat saling menumpuk. Saat itu ketika dia menerobos ke gelombang ketiga, itu juga karena jejak telapak tangan 1000 Buddha. Sekarang untuk gelombang keempat, itu juga karena itu. Meskipun jejak telapak tangan 1000 Buddha mungkin tidak 100% mirip dengan teknik telapak tangan Buddha emas 9 gelombang besar, mereka pasti memiliki akar yang sama. King Sui dengan susah payah menggunakan gelombang keempat. Meskipun dia baru saja menerobos,
dia bisa merasakan bahwa kekuatan gelombang keempat berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan puncak gelombang ketiga. Anehnya, dia bisa merasakan bahwa hambatan untuk menaikkan level gelombang keempat adalah di awal daripada di tahap akhir sebelum mencapai puncak. Jika dia bisa memecahkan kemacetan, kecepatan latihannya dari gelombang keempat pasti akan meningkat dan menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Sebagai seseorang yang tidak takut kerja keras, King Sui mulai berlatih dengan tekun. Bagaimanapun, melatih teknik pedang dasar ke alam tidak jelas adalah indikator yang sangat baik tentang seberapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Memikirkan kembali, kali ini, manfaat yang diperoleh dari duo kultivasi tidak dapat dianggap cukup besar. King Sui tersenyum sambil terus berlatih semua tekniknya, pedang, tinju, alkimia, gerakan, bentuk, dan bahkan keterampilan memasaknya. Setelah istirahat, King Sui menyadari bahwa dia sekarang benar-benar ahli dalam banyak hal. Setelah keluar dari ranah spasialnya, bulan yang cerah telah naik tinggi di langit. Melihat spray dan selimut yang kusut, King Sui teringat wanita itu sebelumnya. Siapa wanita itu sebelumnya? Pertanyaan ini terus berputar di benaknya. Dan yang lebih penting, wanita itu masih perawan. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menjaga tubuhnya seperti batu giok jika dia berasal dari klan biasa. Latar belakangnya pasti luar biasa. Tapi mengapa dia rela melakukan itu untuk klan Feng? Mungkinkah dia adalah anggota klan Feng? Dia masih sangat muda. Jika dia berasal dari klan Feng, dia bisa bersaing untuk posisi kepala murid. Kenapa dia perlu melakukan ini? King Sui tidak bisa mengetahuinya. Jika mereka ingin mengubah Stardust Hall, mereka tidak perlu menggunakan metode memutar seperti itu. Atau mungkin karena dia mengalahkan Song Lang dan berasal dari Star Moon Hall. Jadi klan Feng membuat jebakan kecantikan untuk memancingnya masuk. Bulan menyinari langit dan daratan bermandikan cahaya bulan yang murni dan tenang. King Sui tidak tidur karena sudah larut pagi, jadi dia kembali ke alam Valet Jade Immortal untuk berkultivasi. Sama seperti ini, setengah bulan berlalu dengan damai dan tidak ada yang datang untuk menantangnya. Tepat ketika King Sui menikmati kedamaian, di tengah rutinitas paginya di alun-alun, penantang pertama tiba-tiba muncul. Ini adalah pria kekar dan kekar yang terlihat cukup tua di mata King Sui. Namun, setelah mempelajari penampilan orang lain di Stardust Hall, dia menyadari bahwa orang ini hanya dewasa dalam penampilannya tetapi tidak seusianya. Aku ingin menantangmu. Suara yang jelas dan keras seperti singa yang mengaum terdengar. Aura yang kuat bisa dirasakan memancar keluar darinya. Dia jelas seseorang dari Stardust Hall. King Sui meliriknya, sebelum menutup matanya, tidak repot-repot menjawab. Mengapa? Apakah kamu takut? Apakah kamu tidak punya bola? Pria berotot itu meraung lebih keras setelah melihat bagaimana King Sui mengabaikannya. King Sui tidak menghentikan gerakannya. Dengan mata terpejam, dia melanjutkan latihan sikap Tai Chi-nya, gerakannya setenang air, seolah-olah dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan luar. Ini adalah semacam penghinaan, setidaknya itulah yang dirasakan penantang. Kamu pikir kamu siapa, dasar? Apakah Anda bahkan cocok untuk menantangnya? Beberapa murid dari Star Moon Hall berteriak sebagai tanggapan. Iya, menurutmu karena King Sui baik dan tidak mau melukai orang sehingga kalian bisa terus menantangnya lagi dan lagi dan lagi. Orang lain memanggil. Iya, Senior Bai benar. Orang-orang ini semua adalah karakter keji. Sosok berotot itu bernama Zhao Wuyuan. Kekuatannya agak lebih tinggi dibandingkan dengan Song Lang. Mereka jelas sedang bersiap untuk melibatkan King Sui dalam pertarungan round robin, mungkin mengirim 10 atau ratusan orang mereka melawan satu. Orang lain dengan jijik mendengus. Pria berotot bernama Zhao Wuyuan memiliki palu kembar raksasa di tangannya. Palu berwarna emas berkilauan di bawah sinar matahari pagi, memberikan aura menakutkan. Aku lebih kuat dari Song Lang, Zhao Wuyuan menegaskan, menjawab pertanyaan orang banyak seolah-olah dia sedang memberikan peringatan kepada King Sui. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Mata King Sui terbuka. Ya, saya akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan goyah bahkan jika aku mati. Zhao Wuyuan mengangkat palu saat urat hijau di lengannya bergerak. Resolusi di matanya sangat ditentukan, namun ada juga cahaya yang tidak diketahui yang menyebabkan King Sui sedikit bingung. King Sui menatap Zhao Wuyuan saat dia menjawab, tidak peduli berapa banyak orang yang datang dan menantangku. Saya hanya memiliki satu syarat. Keluarkan sesuatu yang bisa menarik perhatian saya untuk taruhannya dan juga, jangan menyalahkan saya jika Anda mati. Petik 2. Kata-kata santai King Sui mengandung sedikit niat membunuh. Kejam dan tegas, ini adalah sesuatu yang diputuskan King Sui. Jika dia perlu membunuh 100 penantang untuk memperingatkan sisanya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jika tidak,
dia mungkin akan kesal setengah mati dengan jumlah orang yang menantangnya setiap hari. Zhao Wuyuan terdiam. Hatinya menggigil ketika dia merasakan niat membunuh dingin yang dipancarkan King Sui ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tetapi berapa banyak yang benar-benar dapat menghadapi kematian dengan tabah ketika datang untuk menjangkau mereka. Apa yang bisa kita gunakan sebagai pasak? Zhao Wuyuan balas menatap King Sui, melihat para pendukungnya dari Stardai Hall sebelum menggertakkan giginya dan berbicara. Uang, harta karun, perempuan, selama mereka bisa menarik perhatianku. King Sui tersenyum. Zhao Wuyuan mengerutkan kening, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, King Sui menyela. Karena kamu dianggap penantang pertama, aku akan memberimu wajah. Aku tidak akan membunuhmu. Anda dapat menggunakan kedua lengan Anda sebagai pasak. Jika Anda kalah, lumpuhkan tangan Anda sendiri. Oh, tetapi jika Anda ingin saya melumpuhkan mereka untuk Anda, maka saya juga tidak keberatan. Aku bahkan akan menyerah dan melumpuhkan kedua kakimu untukmu. Sikapnya yang santai dan acuh tak acuh menyebabkan mereka yang menonton merasa merinding. Apakah ini berarti bahwa bahkan jika tidak ada kebencian di antara mereka, semua penantangnya akan mati atau lumpuh? Dia pikir siapa dia? Mengapa dia berbicara seolah dia pasti akan mengalahkan senior kita, Zhao? Seseorang dari Stardai Hall mendengus jijik. Yup, senior Zhao, lumpuhkan dia. Bunuh dia untuk kita. Kami akan mendukungmu. Kemarahan yang disebabkan oleh kata-kata King Sui menyebabkan orang-orang dari Stardai Hall bersatu. Kilauan keringat terlihat di dahi Zhao Wuyuan. Tangannya tanpa sadar gemetar saat dia dikejutkan oleh kepercayaan diri King Sui. Dia telah mendasarkan keterampilan bela dirinya pada kedua lengannya, tetapi jika lengannya lumpuh, hidupnya pada dasarnya akan berakhir. Zhao Wuyuan ragu-ragu. Nanti kita lihat siapa yang bodoh. King Sui, jika kamu lumpuh, atau dipukuli sampai mati, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Orang-orang dari Stardai Hall mengutuk dengan marah. Apakah kamu menerima syaratku? King Sui tersenyum pada Zhao Wuyuan. Bagaimana jika kamu yang kalah? Saat Zhao Wuyuan menanyakan ini, sebuah tekanan meledak darinya saat palu kembarannya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kaulah yang ingin menantangku. Jika Anda menang, bukankah Anda sudah mencapai tujuan Anda? Jika saya kalah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya, jawab King Sui dengan acuh tak acuh. Baik, saya setuju. Ayo berjuang. Zhao Wuyuan mengacungkan palu kembarnya saat dia mengeluarkan raungan yang kuat. Kekuatan King Sui seperti yang sekarang telah mengalami dan peningkatan yang luar biasa. Di puncak lapisan keempat teknik penguatan kuno, kekuatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Dia telah mengalami peningkatan kualitatif dan yang lebih penting, King Sui tahu bahwa lawannya tidak benar-benar unggul dalam kecepatan. Melihat palu raksasa yang dia pegang, jelas bahwa lawannya memilih untuk berspesialisasi dalam kekuatan daripada kecepatan. Aku hanya akan menggunakan telapak tanganku yang telanjang. Anda dapat melanjutkan dan bergegas, saya masih memiliki sesuatu nanti. King Sui dengan santai menyingsingkan lengan bajunya saat dia berkata dengan nada bosan. Aura yang terpancar King Sui seperti gunung yang menjulang tinggi, dan di samping keadaan batin, tak tergoyahkan seperti pegunungan, tekanan yang memancar darinya membuatnya menjadi pusat perhatian orang banyak. Zhao Wuyuan melirik King Sui saat dia menjawab, karena ini masalahnya, saya tidak akan membuang waktu lagi. Saya hanya ahli dalam penggunaan palu kembar saya. Aku tidak akan melepaskan mereka bahkan jika kamu ingin bertarung dengan tangan kosong. Tentu, percepat. King Sui mengambil setengah langkah ke depan. Zhao Wuyuan tidak menjawab. Cahaya keemasan meledak dari palu kembarnya, menyebabkan banyak orang berteriak kekaguman. Wow, ini sebenarnya teknik tingkat legendaris. Teknik kelas legendaris elemen tanah. Seorang pria dengan mata tajam berteriak kegirangan. King Sui merenungkan Zhao Wuyuan yang kekar dan berotot. Jadi karena dia mengolah teknik elemen tanah tingkat legendaris, dia memilih untuk menggunakan palu kembar. Sayang sekali kekuatan Zhao terlalu jauh dibandingkan dengan Xiantian Qi berwarna kuning tanah miliknya. ARGH. Zhao Wuyuan tiba-tiba berteriak keras saat dia tiba-tiba mengangkat kedua palunya ke udara. Saat berikutnya, lengannya membengkak, karena membesar menjadi 2 kali ukuran dibandingkan dengan ukuran lengan aslinya. Elemen bumi, teknik pembesaran lengan. Seorang murid Stardai Hall berteriak kegirangan. 322 pertumpahan darah, yang lebih keras, elemen bumi, teknik pembesaran lengan, seorang murid dari Stardai Hall berteriak kegirangan. Kelas legendaris. Martial Brother Zhao memang luar biasa. Apakah Anda menyaksikan seni kultivasi kelas legendaris itu? Petik 2. Namun,
Orang-orang di Star Moon Hall terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah seni kultivasi kelas legendaris, dan di atas itu adalah elemen bumi. Bukan hal yang aneh untuk dapat mempelajari teknik bela diri Xiantian, atau bahkan seni kultivasi Xiantian kelas surga. Tapi jarang bisa mempelajari seni kultivasi kelas legendaris. Kesenjangan langkah, namun itu seperti jarak antara surga dan bumi. Bahkan di Istana Surgawi, diberi kesempatan untuk mempelajari teknik bela diri kelas legendaris atau seni kultivasi masih merupakan sesuatu yang membuat iri. Jadi ketika Zhao Wuyuan menunjukkan teknik pembesaran lengan elemen tanah tingkat legendaris, orang-orang di Star Moon Hall segera terdiam. Dia mengeluarkan teriakan sekali lagi, dan kinya meningkat tajam sebesar 30%. Di atas sosoknya yang besar, dia memiliki dua palu raksasa yang mengancam di tangannya dan lengannya 3 kali lebih tebal daripada orang normal. Dia bergegas menuju King Sui dengan langkah besar. Semua orang menatap tanpa berkedip pada Zhao Wuyuan, yang berlari ke arah King Sui. Mereka takut melewatkan momen paling seru. King Sui mengepalkan tinjunya. Dia tahu dia harus mengendalikan musuh dalam satu teknik dan dia tidak bisa melakukan trik murahan jika dia ingin mengintimidasi mereka. Jika tidak, mereka akan terus mengganggunya dan banyak yang akan datang untuk membuang nyawa mereka. Meskipun hidup atau mati beberapa orang tidak berada di bawah kendali mereka, dia perlu menunjukkan kepada mereka sekarang bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh orang-orang sekaliber mereka. King Sui tidak bermaksud untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa terlalu peduli sekarang. Dia hanya memiliki 1 tahun, ini setara dengan 30 tahun di alam Valet Jade Immortal. Dia harus bisa membela diri di benua Green Cloud. Apalagi Firebird tidak sama dengan sebelumnya. Itu adalah binatang mitos dengan mahkota Phoenix sekarang. Selain itu, surga yang menentang harta karun, Soul Sake Bell ada di tangannya. 30 tahun sudah cukup baginya untuk melatih dirinya ke ranah tertentu. Selama dia tidak berpapasan dengan Martial Saint, dia seharusnya bisa melarikan diri. Ki di seluruh tubuhnya beredar liar pada saat yang sama dengan kekuatan banteng frenzied di dalam tubuhnya. Bahkan tidak ada jejak yang diizinkan untuk bocor. Tubuh kekuatan di puncak lapisan keempat seharusnya bisa melawan palu emas itu. King Sui melihat jarak kurang dari 10 meter antara dia dan Zhao Wuyuan dengan tenang. King Sui pindah. Kecepatan gerakannya cepat seperti angin, dan sangat cepat, namun orang bisa melihat arah yang dia tuju. Seolah-olah dia bisa meninggalkan jejak debu. Tapi tetap saja, banyak yang menyadari bahwa itu adalah langkah Klutmis, bahkan para murid biasa. Lagi pula di Istana Surgawi, mereka yang belum pernah makan babi belum pernah melihat babi yang berlari. Namun itu adalah kedua kalinya mereka menyaksikan bahwa seseorang dapat mengeksekusi langkah Klutmis sampai tingkat ini. Yang pertama adalah Nyonya Istana dari Aula Berkabut. Orang-orang yang cukup beruntung untuk melihatnya merasa bahwa itu setara dengan dan jika tidak, bahkan lebih unggul dari King Sui. Zhao Wuyuan dengan cepat menyipitkan matanya setelah melihat gerakan King Sui. Dia tiba-tiba mengangkat palu kembarnya dan memukulnya bersama-sama. Bang! Suara keras yang menusuk terdengar. Rahang semua orang turun secara refleks karena kenyaringannya. Namun, Zhao Wuyuan tidak berhenti. Dia melepaskan Bow Step Twin Hammer Strike dan Irreverberation Twin Hammer Attack secara tiba-tiba. Ki berwarna kuning duniawi dari tingkat Xiantian pada palu menjadi jauh lebih tebal dari sebelumnya. Seolah-olah dinding berwarna kuning tertinggal di udara dengan setiap gelombang. Seolah-olah sikap Ki telah melewati titik tidak bisa kembali, tirani dan tak terbendung. Sosok King Sui tiba-tiba berhenti, sebelum dia mengerahkan sedikit kekuatan ke kedua kakinya untuk mundur setengah langkah dan menghindari serangan palu kembar gema telinga tepat waktu. Saat dia menghindar, King Sui mundur selangkah lagi sebelum dia melepaskan serangan ledakan palu setengah langkah. Momentum pukulan yang tampaknya biasa itu seperti gemuruh guntur di palu besar. Bang! Sekali lagi, suara keras yang familiar terdengar oleh semua orang. Semuanya tampak dalam gerakan lambat namun itu berakhir dalam sekejap. Sebuah adegan mengejutkan terungkap. King Sui dengan santai berdiri di tempat yang sama, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun Zhao Wuyuan dikirim terbang, kedua palu terlepas dari tangannya yang berlumuran darah. Jejak darah keluar dari sudut mulutnya saat dia berbaring di lantai karena terkejut, seolah dia tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Sial, aku benar, bodoh, egois, hahaha, siapa yang baru saja mengatakannya? Kenapa sekarang sepi? Sampah adalah sampah. Apa hebatnya seni kultivasi kelas legendaris, orang-orang di Star Moon Hall tanpa ampun mengejek mereka. Bagaimana mereka bisa memaafkan diri mereka sendiri jika mereka tidak membalas orang-orang yang baru saja mengejek mereka?
Kata-katanya mengingatkan banyak orang pada Qi King Sui tentang Xiantian. Mereka hampir tidak bisa mempercayai jawaban terakhir. Dari awal hingga akhir, King Sui tidak melepaskan Qi Xiantiannya. Orang-orang di Stardai Hall mengerutkan kening dan terdiam dalam sekejap. Beberapa membantu Zhao Yuan berdiri. Dia masih mengenakan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menderita kekalahan seperti itu. Setelah dia menyaksikan pertempuran antara King Sui dan Song Lang, sepertinya dia tidak memiliki kesempatan setelah terobosannya. Jadi dia menekan peruntungannya dengan mengambil risiko dan setuju. Selain itu, dia mendapat bantuan dari orang lain. Sekarang siapapun dapat mengatakan bahwa dia gagal, dan itu adalah kekalahan total. Wajahnya langsung memucat ketika dia memikirkan bagaimana dia akan kehilangan kedua tangannya. Apakah kamu lebih suka melakukannya sendiri atau aku yang akan melakukannya untukmu? King Sui memandang Zhao Yuan dari kejauhan dan bertanya. Pilih mereka sendiri, seseorang segera berteriak. Seorang pria harus menjaga kata-katanya sendiri. Meskipun kami tidak yakin apakah masih ada pria di Stardai Hall Anda sekarang. Jika King Sui melakukannya untuknya, mungkin dia akan kehilangan kedua kakinya juga. Gelombang suara dari Star Moon Hall membuat Zhao Yuan panik. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak, saya tidak ingin kehilangan tangan saya. Kalian semua berjanji akan membantuku dalam hal ini. King Sui, kan, saya Jiang Biying. Beri aku wajah. Dia sudah kalah. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kedua tangan itu? Mari kita menawarkan sesuatu yang lain sebagai pengganti. Bagaimana menurut Anda? Kamu bisa meminta apa saja. Seorang pemuda gagah berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ah, tuan muda dari klan Jiang. Sangat tampan, terdengar suara perempuan. Bodoh. Bodoh yang dilanda cinta. Bodoh C***. Petik 2. Sangat tidak jantan untuk mundur bahkan dari hal seperti ini. Aku akan memberimu waktu 3 napas. Jika Anda tidak melakukannya sendiri, saya akan melakukannya untuk Anda. King Sui tetap tersenyum, dan benar-benar mengabaikan Jiang Biying itu. Apa lelucon? Jika Zhao Yuan tidak melepaskan kedua tangannya hari ini, lebih banyak orang akan terus menantangnya setelah ini dan bahkan menggunakan item lain sebagai taruhan. Itu juga berarti bahwa mereka bisa lolos dengan menghinanya, atau kembali pada kata-kata mereka sendiri seperti Zhao Yuan. King Sui sangat membenci orang seperti dia. Kamu, melihat bahwa King Sui mengabaikannya, keanggunannya langsung digantikan dengan kemarahan. Dia, tuan muda dari klan Jiang, yang bahkan tidak harus menyerah pada murid utama di Aula Stardai, benar-benar diabaikan oleh orang lain di depan umum. Mereka menganggap diri mereka anggun, membawa diri mereka sendiri dengan anggun, menghormati pendapat orang lain dan sia-sia. Namun, mereka tidak cukup cerdik seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka masih melakukan hal-hal yang mereka tahu tidak benar. Dan karena mereka sangat bangga dengan diri mereka sendiri, mereka tidak bisa membuat diri mereka sendiri untuk melihat ke orang-orang tanpa banyak latar belakang seperti King Sui. Jadi dia tidak bisa membiarkan Zhao Yuan memotong kedua tangannya dengan tangannya sendiri di sini. Selain itu, dia telah membuat janji dengannya dan mereka juga berteman dekat satu sama lain. Tepat ketika darah mengalir deras ke kepalanya, King Sui bergerak. Gerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya dan dia bergegas menuju sekelompok orang dari Stardai Hall. Kamu berani. SHUA. Suara senjata yang ditarik bisa terdengar. Ahahaha. Jeritan teror terdengar. King Sui muncul kembali, penuh dengan darah. Pada saat itu, semua orang terkejut. Zhao Yuan pingsan. 4 anggota tubuhnya hancur tak bisa dikenali. 3 lainnya di antara mereka sedang duduk di lantai, terluka parah. Aku akan tetap setia pada kata-kataku. King Sui menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia juga terluka parah ketika dia menyerangnya. Dia dengan gagah berani menguatkan tubuhnya sendiri. Ketika dia mematahkan anggota badan Zhao Yuan, dia juga dihentikan oleh ketiga orang itu pada saat itu. Salah satunya adalah Jiang Biying, yang menikam King Sui dengan pedangnya. King Sui menguatkan tubuhnya. Dia telah menghindari bagian vitalnya dan membiarkannya menembus tulang rusuknya dengan pedangnya. Tapi sebagai imbalannya, King Sui langsung melumpuhkan salah satu tangannya. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Jiang Biying berteriak dengan wajah pucat. Lengan kanannya yang terkulai kehilangan satu tangan. King Sui menyeka sisa darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya sudah bermandikan darah dan bekas luka miring yang mengerikan di tulang rusuknya masih mengalirkan darah. Saudara-saudara, mari kita semua mengalahkan kelompok pecundang ini sampai mati. Cepat dan minta seseorang menemukan Dr. Ya Asteris untuk King Sui, seseorang dari Star Moon Hall akhirnya berteriak dengan marah.
Banyak yang langsung menarik senjata yang mereka bawa dan berbondong-bondong menuju orang-orang di Stardai Hall. Semua orang dari Stardai Hall memucat pada saat ini karena mereka tahu bahwa melanggar aturan tantangan bisa membuat mereka semua terbunuh. Pada titik ini, sekitar setengah dari yang kuat di antara mereka sudah lumpuh dan dengan begitu banyak orang berlari ke arah mereka. Siapa yang berani bergerak? Sebuah suara berteriak. Beberapa pria parubaya dan tetua muncul dan menerobos kerumunan orang, tetapi mereka tidak menyerang mereka. Siapa berani? Jiang Bailang, Zhao Zong, apakah kamu menantangku? Suara Fei Wuji terdengar, dengan niat membunuh yang kuat dalam nada suaranya. AST-323 bertemu dengan wanita bernama Mo Yan lagi. Fei Wuji, Penatua Mo, dan beberapa orang setengah tua lainnya semuanya tiba bersama. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa mereka semua adalah prajurit bela diri tingkat lanjut. Saudara Fei, Saudara Mo, Saudara Tang, Saudara Wu, ini semua salah paham. Seorang pria parubaya yang halus tersenyum pahit saat dia berdiri untuk berbicara. Dia menghela nafas ketika dia melihat putranya yang telah kehilangan lengan kanannya. Saudara Fei, kita bisa membicarakan segalanya. Tapi seperti yang Anda lihat, lukanya sangat kritis. Bisakah kita menyelamatkannya dulu? Pria tinggi dan kokoh lainnya berkata dengan menyakitkan saat dia menatap Zhao Huyuan dengan gugup, yang terbaring di genangan darahnya. Asal tahu saja, jika insiden hari ini menyebar kemana-mana, kalian semua akan terbunuh dengan cepat. Fei Wuji sangat marah saat dia menjadi marah. Dia memiliki tampilan yang mampu melahap manusia. Saudara Fei, kami bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Saudara Fei mungkin tidak mengerti saudara laki-laki ini di sini, tetapi seperti yang Anda lihat, dia terluka parah. Bisakah kita menyelamatkannya dulu? Kami adalah orang-orang dari Istana Surgawi. Saya akan memberikan persetujuan saya atas nama King Sui. Tapi kalian semua harus membuat King Sui merasa puas. Jika kamu bisa melakukan ini, maka kamu bisa membawa orang itu bersamamu. Fei Wuji berjalan menuju King Sui saat dia selesai berbicara. Ada apa? Kamu terlalu impulsif. Jika sesuatu terjadi padamu, Ming Yue dan Liu Li akan melawanku, kata Fei Wuji dengan hati-hati sambil menatap King Sui. Paman bela diri, saya mengerti situasi saya. Saya baik-baik saja. Terima kasih, Paman bela diri. King Sui tertawa. Dalam situasi seperti ini, ada kebutuhan untuk mendapatkan dukungan senior yang hebat dari belakang. Untuk ini, King Sui merasa senang. Insiden yang terjadi di kota 100 mil telah sangat mempengaruhi King Sui. Jiang Bailang, Zhao Tong dan yang lainnya membawa anak buah mereka dan pergi. Mereka berjanji akan memberi kompensasi kepada King Sui, dan akan membuatnya merasa puas. Dengan begitu banyak orang sebagai saksi, King Sui tidak takut mereka akan menyesalinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang bermartabat di Istana Surgawi. Paman bela diri, aku akan kembali dulu untuk menyembuhkan lukaku. Meskipun dia tidak dalam bahaya besar, wajahnya menjadi pucat. Beri jalan, Dokter Ya ada di sini, semuanya tolong beri jalan. King Sui merasa senang saat mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, dirawat adalah hal yang menyenangkan. Saat dia memikirkan barusan ketika seseorang memanggil Dokter Ya telah menjadi orang yang sangat penting di Star Moon Hall. Tapi saat dia melihat Dokter Ya, dia hanya punya satu perasaan. Ada terlalu banyak kebetulan dalam hidup, itu adalah dunia kecil. Satu ekspresi mengerikan di wajahnya, satu wajah pucat dengan semburat merah muda, tatapan tanpa ekspresi di dalam sepasang mata murni yang indah itu. Dia memiliki tubuh yang kurus tetapi puncak dadanya sangat kencang, dan juga pinggulnya penuh dan bulat. Dia sebenarnya adalah Dr. Yan dari 100 Miles City, wanita yang dicemooh oleh si Musi, Dr. Yan yang dia datangi bersiap untuk bekerja sekali. King Sui tidak pernah bisa melupakan situasi itu. Dia merasa sangat hangat saat dia mengenang. Tunggu sebentar, King Sui memanggil wanita bernama Dr. Yan. Wanita itu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah King Sui, apakah kamu punya masalah? Apakah rumah sakit Anda masih mempekerjakan? Saya juga tahu sedikit keterampilan medis. Saya ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Wanita itu menatap King Sui dengan bingung. Saya bisa bekerja secara gratis. King Sui berpikir ketika dia mengatakan itu. Wanita itu menatap King Sui dengan tatapan bingung. Matanya yang acuh tak acuh tidak memiliki warna, tetapi tetap saja, mereka indah dan murni, seperti perasaan melihat melalui realitas masyarakat. Aku akan memberimu 120 perak untuk setiap hari aku bekerja di sana. King Sui berkata dengan serius. Wanita itu menatap King Sui dengan lebih curiga. Kalau tidak, 200 perak,
saya ingin datang ke sini dan mengobati pasien. Saya tidak bisa menawarkan yang lebih tinggi lagi, saya orang miskin. King Sui meringis saat mengatakan itu. Puff. Wajah mengerikan wanita itu dipenuhi dengan senyuman, seperti telah dicairkan. Tidak peduli, tapi cantik. Kamu harus pergi ke rumah sakit yang lebih baik untuk mengobati dirimu sendiri. Penyakitmu terlalu serius. Wanita itu menunjuk ke kepalanya dengan manis. Cara yang menyenangkan itu terlalu menawan. King Sui. Seperti King Sui, wanita itu jelas terkejut saat melihat pria muda ini berlumuran darah. Meskipun pria ini terlihat cerah dan sekaligus bingung, dia tetap dibedakan dari yang lain. Sekali melihatnya dan dia bisa tahu bahwa dia adalah pria yang pernah berkenalan dengannya di kota 100 mil. Pria ini adalah sesuatu yang lain. Dia juga ingat bahwa dia dipanggil King Sui. Dia memikirkannya di istana surgawi ketika namanya disebutkan, tetapi dia pikir itu hanya nama yang digunakan kembali. Apalagi keduanya tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Jadi sampai sekarang, nama itu masih terngiang di telinganya karena King Sui di sampingnya masih penuh luka. Bahkan wanita paling rasional pun memiliki sisi sensitif mereka. Selain itu, King Sui telah membantunya sebelumnya, jadi ketika dia melihat betapa terlukanya dia, ekspresinya yang cukup mengerikan langsung dipenuhi dengan ekspresi perhatian dan kecemasan. Dokter Yan, kita benar-benar ditakdirkan. King Sui senang melihat wanita cantik yang tidak sehat ini. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai teman lama, mereka segera bertemu sekali. Itu adalah takdir yang langka untuk bisa bertemu dengan seseorang yang pernah kau temui. Cukup bicara. Apa yang terjadi denganmu? Aku akan segera mengobati luka ini. Dia berkata dengan cemas. Di mata King Sui, dia akan selalu menjadi Dokter Yan. Setelah dia selesai berbicara, dia sepertinya tidak keberatan menarik lengan bajunya yang berdarah dan membuat tangan mungilnya ternoda merah. Pada saat ini, King Sui tersenyum lebih bahagia. Dia menyapa Wuji dan yang lainnya, lalu mengikuti wanita itu saat dia menyeretnya keluar dari kerumunan. Saat dia berjalan lewat, dia meninggalkan jejak bekas darah samar. King Sui menatap wanita yang baru saja dia panggil Mo Yan saat dia menyeretnya keluar. Wajahnya masih memiliki kepucatan yang mengerikan, tetapi itu tidak mempengaruhi penampilannya yang cantik. Sebaliknya, sisi lembutnya selain kekeras kepalaannya memiliki aura yang membuat orang terpesona. Dia bukan orang yang dingin, tetapi sikap dinginnya bahkan lebih dingin. Aura apatisnya membuatnya tampak seperti orang luar yang melihat dunia. King Sui tidak pernah bisa menebak mengapa dia berada di istana surgawi. Bahkan King Sui yang tidak pernah percaya pada takdir mempertanyakan keberadaan takdir itu sendiri. Mengapa kamu dipanggil Dokter Ya? Aku agak ingat bahwa namamu adalah Mo Yan. King Sui berkata dengan lembut. Namaku Mo Yayan. Wanita itu menoleh dan tersenyum sambil terus menarik King Sui. Mereka tiba di halaman kecil yang berdiri sendiri, halaman yang terdiri dari 4 bagian. Mereka semua berlantai 2. Keduanya tiba di kamar yang bersih. Mo Yayan mengizinkan King Sui melepas atasannya dan membantu mencuci lukanya. Saat dia melihat luka yang menembus, dan melihat ekspresi ceria King Sui, jiwanya yang lembut merasakan lompatan aneh dalam detak jantungnya. Sungguh pria yang aneh, pria yang kuat. Sambil memegang jarum dan melihat lukanya, dia merasa canggung dan ragu-ragu. Taruh saja obatnya, lalu bungkus. King Sui tersenyum saat dia memotong pikiran mendalam Mo Yayan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti perintah King Sui. Setelah itu, dia menemukan selembar kain putih bersih dan menutupinya dengan itu. King Sui menikmati keperawatan dan pergi dengan puas. Dia tidak bertanya mengapa dia ada di sana. Dan Mo Yayan juga tidak menanyakan hal yang sama kepada King Sui. Tidak perlu menanyakan beberapa hal jika seseorang tidak ingin membicarakannya. Jika tidak ada yang mau membicarakannya, itu tidak berguna. Teknik penguatan kuno yang King Sui aktifkan secara otomatis telah menyembuhkan luka King Sui secara perlahan. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami cedera seperti ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu bahwa itu akan segera menjadi lebih baik, selama dia tidak mati. Ditambah lagi, dia memiliki keterampilan tambahan yang kuat dan Realm of the Valet Jade Immortal yang menantang. Dia kembali ke tempatnya dan mandi. King Sui juga memakai beberapa salep sakit emasnya yang halus. Tidak lama kemudian, dia mendengar ketukan di pintunya. Dia hanya terkejut bahwa itu adalah Yan Linger. Saudara King Sui, saya mendengar Anda terluka. Yan Linger bertanya dengan cemas saat dia melihat King Sui yang terlihat lemah. Memiliki beberapa perawatan untuknya pada saat seperti ini terasa cukup baik. Dia tidak bersalah. King Sui mencoba yang terbaik untuk mengatakan itu pada dirinya sendiri. Aku baik-baik saja, aku akan berlatih sekarang.
King Sui berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan senyum. Oh, dia merasa sedih. Saat Yanlinger hendak berbalik dan pergi, dia mendengar beberapa langkah kaki. Ketika King Sui mendengar langkah kaki itu, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Huoyun Liuli dan Changhai Mingyue berjalan dengan cepat. King Sui, apa yang terjadi? Saat Huoyun Liuli mengatakan itu, dia tampak seperti baru saja melihat Yanlinger. Dia tampak bingung, saat dia menatap gadis yang lembut ini, lalu dia dengan main-main melirik King Sui. Setelah itu, dia melangkah ke arah dan memeluk leher King Sui. Suamiku, aku akan tinggal dan menjagamu malam ini. Lalu dia mencium wajah King Sui. King Sui, ekspresi Yanlinger berubah sedikit suram. Awalnya dia berhenti, tapi kemudian dia menundukkan kepalanya saat dia pergi. King Sui menatap wanita memikat yang memeluknya. Namun, dia mengedipkan matanya dengan cerdik, dengan cara yang dan menggemaskan. King Sui tahu bahwa dia berpikir mungkin dia dan Yanlinger, saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa tapi tawanya lebih seperti jenis tawa, misi selesai. Changhai Mingyue yang berdiri di samping tidak bisa berkata-kata. Dia hanya melihat wajah pucat King Sui dengan keprihatinan yang mendalam. Ketika dia mendengar bahwa King Sui terluka, dan dia berlumuran darah, dia tidak bisa tidak memikirkan kejadian terakhir kali. Terakhir kali Huoyun Liuli hanya mendengarnya, kali ini dia juga mendengarnya. Meskipun dia datang dengan cemas untuk melihat King Sui, tetapi ketika dia melihat King Sui, dia merasa bahwa dia melakukan lebih baik dari yang dia bayangkan. Jadi ketika dia melihat gadis cantik itu, dia sengaja membuat beberapa gerakan intim. Mingyue, ayolah, tunanganmu sangat lemah sekarang, dia membutuhkanmu untuk menggendongnya. Huoyun Liuli menggoda Changhai Mingyue saat dia berbicara. Liuli, tolong hentikan, biarkan King Sui kembali ke dalam dan beristirahat. Changhai Mingyue melangkah maju dan memegang lengan King Sui yang lain sambil berjalan menuju bagian dalam ruangan. Waktu sampai sore dari sekarang masih panjang. King Sui berbaring di tempat tidur di mana dia baru saja melakukan hubungan ual dengan wanita lain. King Sui, apa yang kamu lakukan di kamarmu sendirian, baunya aneh. Huoyun Liuli mengangkat bahu sambil menatap King Sui sambil berpikir. King Sui ditakuti oleh Huoyun Liuli. Hidungnya terlalu tajam, King Sui berdiri di sana dengan canggung karena dia tidak tahu bagaimana membohongi wajahnya. Oh, saya mengerti. Aku tahu, seorang pria yang sehat dan kuat, tanpa seorang wanita, dia hanya bisa. King Sui merasa lega mendengar kata-kata Huoyun Liuli, tapi dia juga merasa malu. Changhai Mingyue tersipu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap Huoyun Liuli tanpa berkata-kata, dan pergi ke ruang tamu untuk menuangkan segelas air untuknya. Kenapa aku tidak tinggal bersamamu malam ini? Biarkan aku membantumu melepaskan. Huoyun Liuli memandang King Sui seperti berkabut. Ekspresi ramah itu sudah cukup untuk membuat King Sui merenungkan apa yang sebenarnya dia lakukan. Setan kecil ini, dia bilang dia akan datang tadi malam, tapi dia tidak datang. Dia tahu tidak mungkin melakukannya sekarang, tetapi dia masih menggodanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Dia dengan menggoda meniup ke telinga King Sui dan membisikkan satu kalimat dengan lembut. Siapa yang memintamu untuk menggertakku kemarin? King Sui mengerti, jadi bocah ini mencoba membalas dendam untuk kemarin. Tapi dia juga membiarkannya mencapai puncak. Setidaknya dia membuatnya melepaskan semuanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia memperlakukannya seperti itu. Kamu yang membuatnya, kemarin, berjalan ke Misty Hall sambil mengenakan pakaian tidak nyaman. Huoyun Liuli sepertinya tahu apa yang dipikirkan King Sui dan kemudian berbisik ke telinganya lagi. Lain kali aku akan menelanjangimu dulu, lalu setelah kita selesai, aku akan membersihkan pakaianmu dan membiarkanmu memakainya lagi, oke? King Sui juga berbisik dengan cepat. Kamu sangat perhatian. Huoyun Liuli menjulurkan lidahnya sambil menggigit bibirnya dan tertawa licik dan menggoda. Kemudian dia berdiri. King Sui memandangi iblis kecil ini. Langkah kaki Changhai Mingyue semakin dekat dari luar. Dia hanya bisa menggunakan ekspresi, celaka, pada Huoyun Liuli untuk menyapunya ke samping tanpa menahan diri, terutama dada yang kokoh dan sepasang kaki yang panjang. AST 324 King Sui, berjanjilah padaku untuk memperlakukan dirimu lebih baik, energi alam. King Sui, minum air. Changhai Mingyue duduk di sebelah King Sui dan memberinya secangkir air. King Sui belum mencapai tahap di mana dia tidak bisa bergerak, jadi dia menerima cangkir itu, menyesap 2 teguk perlahan, sebelum berkata perlahan, ingin tahu siapa wanita itu dari sebelumnya. Oh, benar. Cepat, cepat katakan. Kupikir kau tidak akan melakukannya. Huoyun Liuli tampak sangat tertarik. King Sui melihat bahwa Changhai Mingyue hanya mengangguk sedikit.
Namanya Yan Linger, dan dia berasal dari klan Yan di kota Yan negara Yanjiang. Mendengar kata-kata King Sui, kedua wanita itu terdiam, terutama Chang Hai Mingyue, yang telah menghentikan King Sui dari melangkah saat itu. Bagaimanapun, mereka tahu tentang masalah King Sui, dan dia memberitahu mereka tentang masalah keluarganya, dan bahwa wanita yang mereka lihat di kota Yan adalah kakak perempuannya, satu-satunya saudara perempuannya yang memiliki hubungan darah. King Sui, semuanya akan menjadi lebih baik. Chang Hai Mingyue mengulurkan tangannya untuk menghibur King Sui. Ini juga alasan mengapa dia mencoba menahan King Sui di Istana Surgawi selama 3 tahun. King Sui memandang Chang Hai Mingyue, dia tersenyum dan mengangguk. Chang Hai Mingyue telah melangkah keluar dari penderitaannya. Tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya keluar dari kesedihannya, tetapi dia sekarang mengerahkan banyak upaya dalam pelatihannya sehingga dia dapat menghapus salah satu menara dari menara pedang. Ini membuat King Sui merasa bahwa wanita rasional dengan sisi emosional akan menjadi sangat gila begitu dia merasa emosional. Yang terpenting, tidak ada alasan untuk dibicarakan. King Sui, berjanjilah padaku bahwa kamu akan memperlakukan dirimu lebih baik. Jika sesuatu terjadi padamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, kata Chang Hai Mingyue sambil menatap King Sui dengan lembut. Pada saat itu, mata King Sui melotot dan dia pergi untuk memeluknya ringan. Dia tahu apa arti wanita agung yang kecantikannya dapat menyebabkan kejatuhan bangsa dan kota ini. Jelas bahwa jika dia dilukai oleh seseorang, dia pasti akan menyingkirkan pihak lain, atau membiarkan dirinya binasa. King Sui tidak pernah merasa kewalahan secara emosional. Berapa banyak yang dibutuhkan seorang wanita untuk pergi sejauh ini? Mengatakan ini membutuhkan banyak kekuatan dan tekad, dan itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan semua orang. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan seseorang bahkan jika orang itu tidak takut mati. King Sui tidak meragukan bakat dan kesabarannya. Jika dia menemukan faktor agitasi mutlak, itu pasti akan membuatnya maju dalam kultivasinya dengan sangat cepat. Hanya saja King Sui tidak menyangka bahwa dia akan menjadi faktor agitasinya. Yui Wei, aku akan baik-baik saja. Aku masih menunggu untuk menikah denganmu. King Sui berkata setengah jujur, tetapi ketulusan dalam tatapannya masih terpancar ke Chang Hai Mingyue. Ketulusan adalah sikap, dan bukan sesuatu yang disampaikan dengan kata-kata. Sangat lembek. Aku juga, Huoyun Liuli berkata dengan genit. Chang Hai Mingyue dengan lembut mendorong King Sui, memandangnya lama dan dengan lembut mundur. King Sui menepuk hidung Huoyun Liuli dengan lembut, dan dengan lembut memeluknya. King Sui merasa bahwa hubungannya dengan kedua wanita itu agak kacau saat ini. Chang Hai Mingyue tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukainya, dan King Sui dapat merasakan bahwa Huoyun Liuli menyukainya. Hari ini, dari kata-kata Chang Hai Mingyue, King Sui yakin bahwa dia menyukainya, atau bahkan mencintainya. Namun, King Sui masih merasa sedikit kewalahan oleh kejutan itu. Pola pikir inferior yang dia miliki dari kehidupan sebelumnya menyebabkan dia merasa sedikit pemalu, dan harga dirinya yang kuat membuatnya berhenti di jalurnya. Kedua wanita itu pergi. Pada siang hari, mereka memasak makanan, tetapi sekarang sudah sore. King Sui tidak ingin memasuki alam Valet Jade Immortal, dan tidak ada banyak waktu baginya untuk menuju ke area monumen batu di belakang gunung. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa Chang Wuya telah melakukan perjalanan juga, menyebabkan dia merasa sangat terkejut. Tidak peduli motifnya, itu sudah cukup. Selain itu, King Sui tahu bahwa lelaki tua itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya, jadi King Sui memperlakukannya seperti seorang tetua yang dekat dengan status yang sama dengan kakeknya. Di sore hari, King Sui mengeluarkan beberapa buku dari alam Valet Jade Immortal, termasuk kurang dari lebih besar dari manual budidaya duo tanpa nama, dan potret istana musim semi juga. Membaca ulang buku-buku ini setelah beberapa waktu berlalu memungkinkan King Sui untuk dapat dengan mudah memahami area yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya sebelumnya. Bahkan ada contoh ketika dia merasa telah mendapatkan pemahaman tambahan juga. Waktu yang tersisa di sore hari berlalu begitu saja, dan King Sui bahkan melihat dengan serius melalui potret istana musim semi lagi, menyebabkan orang di bagian bawah tubuhnya berdiri selama hampir 6 jam. Ketika sudah waktunya, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Begitu dia melakukannya, dia merasakan teriakan ceria burung api. Itu terbang turun dari pohon payung Cina yang sangat besar, menangis dengan gembira di samping King Sui. King Sui memperhatikan bahwa mahkota Phoenix di kepala burung api telah tumbuh menjadi sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan dia juga bisa merasakan bahwa kekuatannya semakin kuat. King Sui menduga itu bisa jadi karena kekuatan obat yang tersisa yang tertinggal di tubuhnya sekarang sepenuhnya diserap. Tercakup dalam luka, King Sui hanya bisa secara bertahap mengedarkan teknik penguatan kuno, dan pada saat yang sama,
menerapkan jarum emas di dadanya menjadi bentuk biduk, memperkuat fondasinya dan memelihara semangatnya, mempercepat pemulihan tubuhnya. Di bawah pengaruh akupuntur yang luar biasa, kemampuan pemulihannya yang buruk telah tumbuh bahkan lebih sulit dipercaya. Dalam 3 hari, dia hampir pulih sepenuhnya, dan bahkan energi rohnya telah pulih. Ini adalah keuntungan terbesar menggunakan jarum emas. Selain itu, teknik jarum surgawi primal chaotic dan tangan sucinya telah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dan tidak seperti sebelumnya. Mengingat pertempuran di hari itu, King Sui tidak bisa menahan senyum. Tubuh mengerikan ini, ditambah dengan serangan mengerikannya, dan perasaan ganas yang dia berikan kepada orang lain seharusnya mampu menekan 80% orang di dunia. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja menghabiskan ramuan obat yang dibawa Fei Wuji untuknya meramu, pil pemusat roh, dan setelah dia meminta ramuan obat lagi, pil pemusat roh, yang dia bawa keluar. Hampir menyebabkan Rahang Chang Wuya dan Fei Wuji hampir jatuh karena takjub. Pada akhirnya, Chang Wuya hanya melemparkan papan tanda ke King Sui yang memiliki kata, pesan, dan obat, seperti papan tanda untuk perpustakaan. Memikirkan hal ini, King Sui ingat bahwa dia belum pernah ke perpustakaan sebelumnya. Chang Wuya memberitahunya bahwa papan tanda itu dapat digunakan untuk menebus 100 set ramuan obat yang dia dapatkan sebelumnya, maksimal 5 kali setiap bulan. King Sui sangat gembira, dan tanpa menahan diri, dia memberi mereka masing-masing beberapa. Itu karena mereka tidak membutuhkan banyak karena mereka, tidak seperti dia, tidak memiliki alam valet jade immortal. Cukup, King Sui sangat senang. Faktanya, dia sudah memiliki sebagian besar ramuan biasa di alam valet jade immortal, tetapi hanya tanaman obat 1000 tahun yang membuatnya sakit kepala. Meramu pil konsentrasi roh, memungkinkan pengalaman alkimia King Sui meningkat 3 kali lipat, memberinya banyak kepuasan dan penghiburan. Keberhasilan yang dia miliki dengan pelet 5 naga dan pelet kecantikan juga memungkinkan King Sui sekali lagi penuh dengan harapan besar. King Sui, yang baru saja pulih, terus berlatih Tai Chi-nya, teknik tinju yang paling dekat dengan seni suci di antara 3 teknik gaya tinju utama dalam kehidupan sebelumnya. Setelah menghabiskan malam di alam valet jade immortal, King Sui telah menghabiskan lebih dari sebulan di alam, dan tubuhnya telah pulih. Jadi ketika King Sui muncul di alun-alun keesokan harinya berlatih teknik tinju lambat seperti biasa, banyak orang tercengang. Lagi pula, ketika dia pergi sehari sebelumnya, dia terluka parah dan banyak orang menjadi saksinya. Dia pasti memiliki obat penyembuhan suci. Seseorang menebak. King Sui tahu bahwa obat suci yang mereka maksud bukanlah pil obat Saint Grade, karena itu terlalu langka. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu meramu pil obat Saint Grade di dunia ini. King Sui sudah terbiasa berlatih Tai Chi sambil menghadapi matahari terbit setiap hari, dan dia tiba-tiba merasa ada semacam ki surgawi di antara dada dan perutnya, memberinya perasaan seolah-olah dia sedang melihat pemandangan yang indah atau menghadap puluhan ribu sungai dan gunung. Namun, itu juga seperti semacam energi alam, energi vital yang menembus atmosfer dunia ini, mirip dengan esensi matahari dan bulan. Meskipun sekarang sangat redup, efeknya ajaib. King Sui merasa bahwa di masa depan, itu pasti akan mengeluarkan cahaya paling cemerlang. Pada awalnya, King Sui tidak merasakan apa-apa, tetapi kemudian, dia menemukan bahwa itu secara ajaib dapat menyembuhkan luka-lukanya, sangat mengejutkannya. Saat itu, King Sui merasa itu mirip dengan alam, tetapi dia tidak begitu yakin. Ketika perasaan itu menjadi lebih kuat, King Sui sangat gelisah. Dia yakin itu adalah energi alam. Dengan energi alam ini, teknik primal chaotic divine needle milik King Sui juga mengalami peningkatan kualitatif dengan pesat, dan bahkan tangan sucinya meningkat pesat. Digabungkan dengan energi alam, tangan suci dan teknik jarum surgawi primal chaotic telah memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Saat itulah dia benar-benar yakin bahwa dia telah mencapai salah satu ki surgawi paling langka di dunia melalui latihan Tai Chi hariannya, energi alam. Energi alam. Sekarang, apa yang King Sui ingin fokuskan adalah memperkuat dan memperkuat energi alam ini, karena dia ingin menggunakan ini bersama dengan teknik penguatan kuno untuk menerobos penghalang antara lapisan surgawi keempat ke lapisan surgawi kelima, berharap bahwa ini tidak bisa dihancurkan. Kekuatan akan berdampak besar. Bab 325 Perpustakaan Istana Surgawi, Teknik Dasar Pedang 2. Setelah menemukan kegunaan energi alam, King Sui dipenuhi dengan harapan dan keyakinan akan masa depannya. Bagaimanapun, itu adalah salah satu deity Qi yang paling istimewa dan kuat di surga dan bumi. King Sui terus berlatih beberapa putaran Tai Chi di alun-alun sebelum perlahan-lahan berangkat ke puncak gunung Balai Harta Karun Lingqiao. Dia memutuskan untuk melihat-lihat perpustakaan Istana Surgawi di puncak tertinggi Balai Harta Karun Lingqiao,
yang memiliki keamanan paling ketat di Gunung Istana Surgawi. Pertandingan kemarin membuat nama King Sui dikenal semua orang di Istana Surgawi. Meskipun mayoritas belum pernah melihat King Sui, mereka tahu dia adalah seorang praktisi seni bela diri yang kuat, seseorang dengan pandangan ke depan, tegas, tanpa ampun dan menepati janjinya. Banyak yang penasaran siapa murid muda paling menonjol dari Starmoon Hall yang bangkit seperti komet. Penampilannya kemarin merupakan ancaman besar bagi murid utama di aula lain. Banyak yang mulai khawatir dan yang lainnya dengan keinginan untuk menimbulkan masalah memusatkan perhatian mereka pada King Sui. Dia bisa menjadi kuda hitam terbesar yang pernah muncul di kompetisi murid Istana Surgawi tahun depan. Dibandingkan dengan aula lain, Starmoon Hall adalah yang paling bahagia. Sangat menyenangkan untuk akhirnya melepas topi yang telah disematkan untuk waktu yang lama. Sekarang, banyak yang akan datang ke Starmoon dengan harapan melihat pria bernama King Sui. Namun, King Sui biasanya muncul di luar ruangan hanya selama latihan pagi, oleh karena itu hanya sedikit yang berhasil menemukannya. Hanya orang-orang dari Starmoon Hall yang bisa melihatnya karena mereka tahu kebiasaannya dan dia hanya bisa dilihat di pagi hari di alun-alun. Sangat cepat King Sui tiba di Lingqiao Treasure Hall. Setiap kali King Sui melihat 4 kata, akan ada kekuatan misterius dalam dirinya, mungkin dipengaruhi oleh perasaan bawah sadar di hatinya. Melewati aula utama aula harta karun Lingqiao dan berjalan melintasi alun-alun, pikir King Sui, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan aula Starmoon setelah sekian lama berada di Istana Surgawi. Alun-alun di aula harta karun Lingqiao lebih besar dari aula Starmoon, terutama panggung pertempuran terbesar di tengah alun-alun. Panjangnya 50 meter, dan ditopang setinggi 5 meter, oleh ratusan pilar batu khusus yang sangat besar. Meskipun alun-alun itu penuh sesak, dengan banyak wanita berpakaian warna-warni membentuk pemandangan yang menawan dengan kelenturan dan keanggunan mereka, King Sui melewati kerumunan dengan kecepatan yang tidak berubah. Saat King Sui melewati beberapa batu gunung dan mengikuti jalur gunung yang tidak lebar tetapi berkelok-kelok dan bergelombang, tidak ada pemandangan orang lain karena ini adalah area terlarang yang penting di Istana Surgawi. Selain waktu tertentu, kebanyakan orang dilarang masuk. Setelah berjalan agak jauh, King Sui melihat sebuah paviliun kecil di sisi jalan di mana 2 lelaki tua sedang minum teh dan bermain catur. Sekali melihat dan King Sui tahu kedua lelaki tua itu pasti berada di level tetua tertinggi Istana Surgawi. Udara tua seperti biksu terkemuka, tidak adanya keinginan yang berbau sangat kuat, dan yang paling penting, King Sui masih tidak dapat mendeteksi kultivasi mereka. Pria tua yang menghadap King Sui meliriknya dengan linglung, dan melanjutkan tehnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bidak catur putih di tangan kanannya diletakkan tanpa jeda dalam ritme. Kontak mata instan antara King Sui dan lelaki tua itu memberi yang pertama sensasi aneh, seolah-olah dia telanjang bulat berdiri di depannya. Tampilannya tenang dan baik hati, tetapi suasana tua di sekitarnya membuat King Sui gelisah. Berapa banyak orang aneh tua yang ada di Istana Surgawi? Masing-masing dari mereka ada seperti monster, berapa banyak dari mereka yang ada di keluarga aristokrat atau sekte seperti benua Greencloud, dan untuk alasan dan perlakuan apa mereka tetap berada di Istana Surgawi, di keluarga aristokrat itu. King Sui melewati dengan lancar. Dia tahu lelaki tua itu telah memperhatikannya, dan tatapan itu pasti berarti bahwa lelaki itu telah menemukan token Istana Surgawi miliknya, tetapi King Sui mendeteksi intensitas dari penampilannya, sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Hutua, bagaimana kabar anak laki-laki yang baru saja lewat? Pria tua berambut putih, tidak berjanggut yang melihat King Sui barusan bertanya dengan santai. Bukankah kamu sudah punya jawaban? Seorang tua berambut putih yang sama dengan janggut panjang bersalju tertawa sambil menundukkan kepalanya. Seorang anak yang tajam. Meskipun potensinya terkubur dalam-dalam, api akan meledak ke langit ketika akhirnya meledak. Bertanya-tanya apakah dia akan membawa keberuntungan atau kemalangan ke Istana Surgawi, orang tua pertama memulai dengan tertawa, dan dengan setetes bidak catur putih, itu memblokir serangan pria yang disebut Hutua. Haha, aku bisa merasakan itu di dalam tubuh anak itu. Sudah ada energi alam yang paling murni di langit dan bumi, sehingga kita tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, pemuda ini memberi kesan bahwa masa depannya tidak akan mulus, tapi pasti tidak terhalang, kita hanya perlu tahu apakah hari-hari kita di Istana Surgawi akan meningkat karena keberadaannya. King Sui sudah menginjak anak tangga batu yang miring, perlahan bergerak ke atas. Saat itu, rasanya seperti dia melangkah ke ketinggian tertentu, keadaan dan perasaan ajaib sekali lagi menciptakan perubahan halus dalam keadaan batin awalnya yang lembut dari pegunungan tak tergoyahkan. Dia kemudian merasa sedikit kurus, sedikit keluar dari dunia ini. Itu adalah keadaan di dalam hatinya, seolah-olah jiwanya dibersihkan pada saat itu juga.
King Sui berbalik dan menemukan bahwa dia telah berjalan di sebagian besar tangga batu, dan merasa tidak dapat dipercaya. King Sui tidak memasukkan perasaan ajaib itu ke dalam hati. Setelah tiba di puncak gunung, King Sui menyadari hampir tidak ada seorang pun di sini, dan tidak ada yang memeriksa, hanya menara batu besar di kejauhan. Tingginya hanya 2 lantai, dan kata-kata abu-abu sederhana, library, di atasnya jelas tetapi tidak menarik perhatian. Di pintu masuk, ada 2 lelaki tua lainnya. Kali ini, King Sui mengeluarkan token yang diukir, Chang, sebelum masuk. Menara batu hanya terdiri dari 2 lantai, dan satu langsung masuk ke lantai 2 setelah memasuki lantai pertama. Interiornya luas dan tampak sangat berbeda dari eksteriornya. Baru setelah masuk, King Sui menemukan bahwa menara batu itu dibangun di bawah tanah. Itu adalah ruang bawah tanah yang menyamar, tetapi metode konstruksinya mengikuti metode bangunan. Dia kemudian melihat bayangan bergerak, beberapa orang hadir, dan sebagian besar dari mereka berusia lanjut. Setelah mengkonfirmasi identitasnya sekali lagi, King Sui turun. Perpustakaan dipenuhi dengan buku-buku, meskipun tidak semuanya tentang seni bela diri. Semakin kuat sekte seseorang, semakin kompleks perpustakaannya, dengan hampir semua jenis buku. Itu adalah sekte kecil dan perpustakaan keluarga aristokrat yang hampir dipenuhi dengan manual seni bela diri rahasia. Perpustakaan memiliki total 9 lantai, 3 terbawah tidak terbuka untuk umum, dan bahkan pemimpin sekte tidak diizinkan karena tetua tertinggi telah menetapkan perintah larangan bagi siapapun untuk masuk. 3 tingkat seni bela diri semuanya adalah teknik dari 9 aula di Istana Surgawi, sedangkan 3 lantai pertama terbuka untuk beberapa murid dari semua aula selama 3 hari berturut-turut. Masuk ke level 3 hingga 6 akan membutuhkan token perpustakaan. King Sui melihat manual di 3 level pertama karena hanya ada manual seni bela diri di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah teknik Xiantian Yellow hingga Profound Grade. Dia menyadari sebagian besar teknik itu adalah serangan dan teknik kultivasi Qi. Kurang dari 100 Battles Blade lebih besar dari teknik Xiantian Yellow Grade, kurang dari Mountain Hacking teknik lebih besar dari, kurang dari Solitary Qi lebih besar dari, kurang dari Bronze Fist lebih besar dari, kurang dari Basic Sword teknik lebih besar dari, Basic Sword teknik. King Sui memperhatikan teknik yang familiar dan merasa bersemangat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Membalik ke halaman, King Sui tahu. Kurang dari teknik pedang dasar, menengah lebih besar dari tertulis di atasnya. King Sui mengerti setelah melihat itu. Kultivasi ini adalah level yang lebih tinggi dari teknik pedang dasar yang dia dapatkan sebelumnya. Itu menulis tentang rekonsiliasi antara teknik pedang dasar dan kekuatan pedang. Satu-satunya hal yang tidak diharapkan King Sui adalah bahwa rekonsiliasi sederhana seperti itu benar-benar akan menjadi teknik bertarung Xiantian. Bahkan jika itu adalah teknik bertarung Xiantian terlemah, King Sui merasa itu sulit dipercaya. Di daratan, teknik pedang dasar hanya digunakan sebagai starter untuk kultivasi, teknik sampah, dan teknik bertarung paling dasar. Untuk membuatnya terdengar lebih menyedihkan, itu hanya sebuah bingkai dan tidak untuk digunakan melawan lawan. Bahkan sekarang, King Sui tahu bahwa teknik bertarung yang didamaikan ini masih dilihat oleh mayoritas sebagai teknik bertarung tingkat rendah. Selain itu, ini adalah teknik terlemah di Istana Surgawi, maka tidak ada yang akan tertarik hanya dengan melihat nama tekniknya. Melihat rahasia dalam yang kaya dari sekte yang diturunkan selama puluhan ribu tahun, teknik Xiantian adalah yang terlemah, dan King Sui telah melihat bahwa hampir semuanya adalah teknik Xiantian. Ini tidak berarti bahwa Istana Surgawi tidak memiliki teknik yang lebih rendah dari Xiantian, meskipun keterampilan tingkat yang lebih tinggi merupakan bagian terbesar dari apa yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Bagi siapapun, teknik tingkat yang lebih tinggi tidak selalu berarti bahwa itu lebih baik. Kecuali seseorang bisa menguasainya, semakin tinggi levelnya dan semakin kompatibel, semakin baik jadinya. Namun, jika seseorang tidak mengerti dan juga tidak bisa menguasainya, teknik tingkat tinggi akan sia-sia. Jadi, meskipun perpustakaan terbuka untuk semua murid Istana Surgawi, tidak semua akan dapat menguasai keterampilan yang tersedia. Ada beberapa orang di perpustakaan, meskipun kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Banyak dari mereka berjalan melewati sini untuk sampai ke lantai bawah, dan King Sui menebak, seperti dia, mereka pasti mendapatkan token senior mereka. Buku-buku dari perpustakaan tidak boleh dibawa keluar, dan hanya boleh dibaca di sini. Seseorang dapat menyalin catatan dari buku, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk memberikannya kepada orang-orang di luar Istana Surgawi. King Sui diam-diam membaca kurang dari teknik pedang dasar, menengah lebih besar dari, yang hanya terdiri dari beberapa halaman. Dia menyadari bahwa mudah baginya untuk mengerti. Kombinasi ini adalah metode pembunuhan yang paling langsung dan ringkas,
dan hanya orang-orang seperti King Sui, yang mencapai alam tidak jelas dengan berlatih teknik pedang dasar ratusan kali, yang akan menemukan keuntungan dari kombinasi yang luar biasa dan langsung. Misalnya, kombinasi menusuk dan menunjuk. Menunjuk, King Sui memiliki metode menunjuk sendiri, tetapi dia hanya benar-benar mengerti setelah membaca kurang dari teknik pedang dasar, menengah lebih besar dari apa yang paling mudah, tercepat, apa artinya sempurna, apa artinya seseorang melampaui alam dengan menggunakan keterampilannya. Kesempurnaan sederhana dan metode yang paling langsung biasanya yang paling efektif. Hanya maniak seperti King Sui yang telah melatih teknik dasar pedang mereka sampai alam tak jelas yang akan mengalami kedalaman di dalam, yang lain hanya akan meniru bentuknya dan tidak menyadari esensi dari teknik dasar pedang. Sama seperti loh batu, hanya King Sui, dan mereka yang mempelajari mimikri 9 hewan, dapat dengan cepat mengalami keadaan batin. Ini bukan untuk mengatakan bahwa orang lain tidak akan mengalaminya, tetapi waktu yang dibutuhkan akan sangat meningkat. Bahkan waktu mungkin tidak membantu, karena persepsi, wawasan, dan kesadaran diperlukan. Mungkin karena King Sui telah berlatih teknik pedang dasar hingga penguasaan dan kemahiran tertinggi, dia dapat dengan cepat memahami halaman dari puluhan kombinasi dan teknik yang cerdik. Satu-satunya komponen yang kurang adalah pelatihan praktis. King Sui membacanya sekali lagi dan mengukirnya di benaknya. Setelah mengetahui bahwa level 1 adalah teknik utama dan seni bela diri, dia melanjutkan dan turun. Yang kedua dan ketiga adalah sama, dengan hanya sedikit peningkatan dalam level teknik, dan peningkatan jumlah teknik kelas mendalam Xiantian. Sayang sekali King Sui tidak tertarik pada itu, dan ketika dia bersiap untuk turun setelah memindai sekali, dia melihat bahwa orang-orang di bawah muncul satu demi satu, dan banyak dari mereka adalah anak muda dan setengah baya. Waktunya habis, datang lagi besok. Seorang lelaki tua di tingkat 3 tersenyum pada King Sui. King Sui terkejut. Itu tidak mungkin benar. Dia hanya muncul untuk waktu yang singkat dan hanya membaca kurang dari teknik pedang dasar, menengah lebih besar dari. Dia masih tersenyum hangat pada lelaki tua itu dan naik ke atas. Saat perpustakaan dibangun di bawah tanah, interiornya dipenuhi dengan batu cahaya yang menggantung, dan orang tidak akan pernah tahu waktu. Keluar dari menara, King Sui melihat bahwa langit telah menjadi gelap, dan menyadari bahwa dia telah menghabiskan hari itu untuk menyelesaikan kurang dari teknik pedang dasar, menengah lebih besar dari. Dia tertawa dan pergi, itu adalah hal yang baik setelah semua.